cuman diartikan gini, mengadakan perayaan, merayakannya, merayakan, mengadakan, rayakanlah, pusing. Nah, ini pusing, ada pusing. Oke. 2287 ya, teman-teman, diingat-ingat. 2287 strong. H 2287 Hagak. Silakan di screenshot kalau nggak percaya. Oke. H2287. Betul ya? Jelas suara saya? Halo? H2287 ya? Betul? Sama ya? Oke. H2287 tuh. Apakah H2287 ini di sini kita cek di Brown River Bricks Lexicon. Verb make pilgrimage. Sabar. Ini Blue Letter Bible. Ini Bible, bukan Al-Qur'an ya. Oke. Banyak loh Bible itu, banyak. Sabar dulu. Saya jelaskan, sabar. Ada Bible. Sabar ya. Oke. Verb make pilgrimage, keep a pilgrimage feast, Arabic Hajj. Hajj ini apa maksudnya? Apakah haji? Kita cek di sini. Betake oneself or towards an object of reference, make a pilgrimage to Mekah, Bu. Berhaji ke Mekah, Bu. Mekah ini. Selamat datang di kebenaran, Bu. Ini Bible Anda sendiri, orang Kristen ini, Bu. Itu Bible Bu. Siapa? Bible silakan siapa? dicek. Ini Blue Letter Bible ini. Ini Blue Letter Bible. Maksudnya pernah ketemu nggak? Maksudnya apa ini? Maksudnya apa ini? Mau berhaji ke Mekah ini? Ya ini. Itu loh. Jadi Nabi Musa. Itu loh, Om. Katanya si Nabi Musa ininya ke Mekah. Katanya ya udah biarin aja. Mau ke Mekah dia ke Mekah. Nabi Musanya mereka. Gimana? Coba Kalau saya bisa kalau memang ketawa. Kalau pernah versinya orang Gimana? memang si Nabi Musa naik haji di Mekah. Nabi naik haji gimana? ke Mekah, Musa naik haji di Mekah maksudnya. Saya bisa buktikan, Anda bisa menyanggah nggak? Kalau saya bisa buktikan, gimana ya udah. Musa naik haji ke Mekah? Pak, ya mau tanya. Zaman Nabi-Nabi itu Mekah itu negara yang sabar. Nah, makanya banyak orang yang nggak tahu. Sabar, makanya dengerin dulu. Tahu itu tentang firman. Dengerin dulu. Aduh, kok rame sekali. Dengerin dulu ya. Dengerin dulu ya. Dengerin dulu, biarin dia ngejelasin. Iya. Silahkan diklik di keluaran 5. Silakan diklik di keluaran 5.1. Silakan diklik di keluaran 5.1 ya. Silakan diklik. Wah, ada Gurunda. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang lagi penjual obat. Ya? Mohon izin sebentar ya Gurunda. Setelah itu Gurunda datang lagi penjual obat, saya turun aja. Takut. Nggak usah Sabar. turun, Pak. Ya, Kita buktikan. Keluaran 5 ayat 1 Alkitab Sabda ini otoritas orang Kristen, bukan orang Islam. Sabar dulu. Saya belum selesai. Sabar, Bu. jelaskan dulu. Bu, kalau Bukan, saya punya dijelaskan data, dulu. kalau data saya salah silakan dibantah pakai data juga, jangan pakai omongan ya. Aku nggak perlu pakai data loh, Bang. Betul. Ya udah, diem aja kalau gitu. Saya mau ngomong dulu. Oke. Saya mau ngomong dulu. Keluaran 5 ayat 1. Noise Bang Dewa. Noise. Oke. Kemudian Musa dan Harun beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi. Nah ini Allah bilang, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Kita cek teman-teman, untuk mengadakan perayaan ini kita cek ya. Ini ya, untuk mengadakan perayaan tuh masih di kitab yang sama. Kita cek apanya? Strong Concordance numbernya, strong number. Oke, strong concordance number. Ibu kalau nggak tahu nanti bisa tanya pendeta ya. Itu pun kalau pendetanya tahu. Enggak. Iya, karena pendetanya nggak tahu. Oke, untuk mengadakan perayaan. Yang kayak gini pendeta kami nggak mau. Kita cek di sini, kita klik 2287.
Ya, kita cek artinya. Kalau di sini artinya mengadakan perayaan, merayakannya, merayakan, mengadakan, rayakanlah, pusing. Apakah betul arti yang ada di sini? Kita cek di Bible yang lain. Strong Concordance-nya berapa? 2287. Kita cek ya. Kita cek H 2287 Hagak. Kita enter. Kemudian di sini ada H2287. Kita klik di sini. Kita klik di sini. Di sini akan keluar Blue Letter Bible H2287 Hagak. Oke. Kita cek di sini. Strong number-nya H2287. Verb make pilgrimage, keep a pilgrim feast, Arabic Hajj. Hajj apa artinya? Make a pilgrimage to Mekah, Bu. Selamat datang di kebenaran. Haha, silakan tertawa, Bu. Silakan tertawa. Silakan tertawa. Itu kan kebenaran Silakan tertawa. kalian, bukan kebenaran kami. Ini punyanya orang Kristen, Bu. Bukan Coba, orang Islam. tanya dulu, tanya lah. Loh, kok tanya gimana sih? Itu orang Kristen, itu betul-betul orang Kristen enggak? Loh, gimana nih orang? Loh, Udah jelas-jelas abang aja Bible nggak gini bisa tulisannya. pernah Emang ketemu, Bible ini kitabnya orang mana, Bu? Saya mau tanya, Bu. Sekarang Bible kitabnya orang mana? Sekarang bisa aja kita bikin Bible. Oh, Kata-kata kan? Bible. Ibu kalau menyanggah, Bu, di sini nih room diskusi, Bu, secara sehat. Kalau Ibu memang mau membantah data saya, silakan bantah, pakai data juga. Aku Kalau nggak Ibu nggak perlu bisa pakai membantah data, itu. kalau Aku Ibu nggak nggak perlu perlu membantah membantah, itu pakai data. silahkan diam, biar yang lain yang ngomong. Diam, di mute aja, Bu. Kenapa Mute aku aja, Bu. disuruh diam? Kalian tadi ketawain yang lain juga aku nggak baper. Kenapa sekarang jadi baper? Ya karena Ibu nggak bisa diskusi. Saya menjelaskan secara akademis soalnya. Menurut kebenaran kalian Iya. kan, kalau si Musa Bukan, ini menurut Kristen, Bu. Enggak. Menurut Kristen. Menurut Kristen yang mana? Saya pun Kristen gitu loh. Itu Nah ini yang Kristen mana? apa Muslim, Bu? Itu Bu, Kristen yang mana? makanya Ibu nggak pernah baca, makanya saya kasih tahu. Silakan diklik Blue Letter Bible. Kristen pun banyak yang disimpangkan. Jadi kita ini Kristen yang mana? Kristen pun banyak yang disimpangkan sama orang. Nih ya, Bu, dengerin, Bu, dengerin statement of faith-nya ya, Bu. Ibu tahu nggak statement of faith dari Blue Letter Bible? Tahu nggak statement of faith? Apa? Nggak tahu. Kita aku. cek ya, kita cek. Ya makanya dengerin. Statement of faith-nya ya, dengerin ya. Kita rubah ke dalam bahasa Indonesia. Kita cek ya. Pernyataan iman, misi dan sumber daya. Ya, 1. Kami menegaskan Alkitab sebagai firman Tuhan yang diilhami, tidak mengandung kesalahan dan satu-satunya firman Tuhan yang tidak dapat salah, Bu, dan berotoritas. Kami menegaskan bahwa hanya ada satu Tuhan. Ini menurut Kristen ya, bukan menurut saya. Naudzubillah min dzalik, saya hanya membaca. Yang secara kekal ada dalam 3 pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini keyakinan siapa, Bu? Ini keyakinan siapa? Ya memang Coba. saya meyakini kalau Tuhan itu Ya, iya, Bapa, benar. Anak, dan Roh Kudus. Benar, Tapi kan? sekarang gini, Bang. Ibu diem aja lah. Saya diskusi sama Erik aja. Bu, saya diskusi sama Erik aja. Diam. Nerima versi saya. Bu, sabar. Gue tanya bentar. Gue tanya bentar ya, Ibu. Ibu Kristen apa, Ibu? Kristen Aku Kristen mana? Protestan. Ah, Protestannya Protestan apa? Protestan kan ada aliran lagi kan? Aku HKBP. Ada yang Aku HKBP. pantas Pernyataan- nggak ngerti Babel. pernyataan imannya berapa, Bu? Pernyataan imannya ada berapa, Ibu? Aku tanya dulu, Bang Erik, Abang agama apa? Saya Kristen Katolik. Dengar ya, Bang. Abang Katolik- seorang Katolik Kristen Roma ya? Katolik, seorang Kristen Katolik. Abang menjatuhkan mental saya sebagai Kristen HKBP. Dari situ pun kau itu udah nggak mencerminkan kau Ya, itu seorang Kristen. mulai Nah, tekar ya. bukan maksudnya ini nih Mulai tekar. kita Kau lagi nggak bahas. mencerminkan dirimu ke Kristen. Kau nggak mencerminkan dirimu itu seorang Aduh. Katolik. Enggak, Mulai. terus saya harus gimana, Enggak. Ibu? Bisa Kan jadi, bisa aja sekarang kau Ketika- ngaku kau Katolik padahal kau nggak Katolik. Bisa Saya Kristen aja. Katolik kok. hanya untuk menjatuhkan satu agama yang lain, Abang bisa aja masuk ke sini bukan agama Katolik.
saya percaya ya Bang, kalau misalnya kamu Katolik, kamu akan mengasihin itu memang atas nama Tuhan Yesus, kamu pasti akan apa ya aku bilang, kau itu nggak akan Apa kok bingung gitu, Bu? Selagi kau Saya di sini lagi mengasihi belajar, Tuhan. Ibu. Saya bukan saya lagi belajar dan saya lagi berusaha memahami sebenarnya apa yang didiskusikan di sini. Ya, Bukan betul. Tadi kau bilang Betul. pantasan Kristen HKBP kau bilang. Kan kau bilang gitu kan. Bu Ezra diem dulu ya, Bu Ezra. Saya mau ngomong sama Pak Erik dulu ya, Bu. Ya. Sabar ya, Bu. Ya, silakan Pak Erik. Silakan Pak Erik. Udah. Siap, lanjut. Udah, kita ngalah Lanjut aja sama aja, Bang. ibu-ibu Pak Erik. Ya, oke. Lanjut aja, Jadi Bang. ya itu tadi saya menyatakan bahwa saya menunjukkan di sini ada pernyataan iman dari Blue Letter Bible ini. Ini silakan diterima, silakan enggak, itu hak masing-masing ya. Saya tidak akan pernah memaksa. Jadi saya hanya menyampaikan gitu loh. Di sini mengandung sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, yaitu Kalau ini. aku nggak terima, Ya oke, silakan Pak. Saya tidak memaksa Pak Stephen kan? Betul? Nah, coba. Ini ada 7 keimanan. Lanjut. Ada 7 keimanannya. Yang terakhir ini kami meneguhkan kesatuan rohani orang-orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Naudzubillah. Ini kata di sini ya, tuh. Amin. Saya hanya menyatakan ini. Oke? Jadi saya mengambil ini bukan milik orang Islam gitu loh. Ini menegaskan di sini kalau memang di sini berbunyi. Ibu diam dulu, Bu. Orang Kristen Ibu itu diam milik orang dulu. Kristen dari mana? Saya diskusi sama Bang Erik dulu. Bu, diam dulu ya. Saya ngomong sama Bang Erik Kalau soalnya, Bang Bu. Erik itu mau calon-calon mualaf itu, aku yakin. Aduh, ya sudahlah. Saya serahkan kepada Gurunda Zuma. Gurunda Zuma, saya angkat bendera putih, Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat malam. Jadi gini, nggak usah terlalu panjang lebar deh. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kita dari Kristen ndak semudah itu mau percaya meskipun ada data. Cukup kita tanya aja, rumah mula-mula yang didirikan Abraham ketika dia menuju ke selatan itu rumah yang mana? Karena dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, Abraham menuju selatan setelah dari Mesir, lalu mendirikan rumah mula-mula yang disebut Betel atau Bait Suci atau Baitullah. Itu di mana itu? Mudah-mudahan masih ada jejaknya sampai hari ini. Itu dulu poinnya. Kejadian 13 mungkin ya. Kejadian 13 1 sampai 3 coba dilihat. Kalau Bait Allah. teman-teman Kristen di sini iya, Bait Allah yang mula-mula didirikan Abraham di daerah selatan dari Mesir, setelah dia keluar dari Mesir itu di mana dan apa masih ada sampai hari ini? Karena itu adalah bait yang sekarang jadi pertama. Mekah, kan? Nah, kalau saya nggak mau jawab, Bukan. tapi kalau teman-teman Kristen mampu menunjukkan selain Ka'bah yang di Mekah, mari kita lihat dan kita buktikan itu di mana keberadaannya. Silakan. Lanjut aja, Bang. Ya, baik. Karena kalau yang gimana? yang saya tahu Bait Allah itu Mekah. Di Mekah, ya. Nah, itu dia. Iya, emang Kita di nggak bisa cocok. Ibu belajar nggak? Kita nggak boleh cocokologi. Sebelum kita membuktikan data-data, tidak ada Baitel atau Betel atau Bait El atau Baitullah atau Bait Allah atau Baitullah yang didirikan oleh Abraham alaihissalam. Mana tahu ada yang mungkin teman-teman Kristen sering ziarahi di wilayah selatan Mesir sampai ke Mekah. Di antara Mekah sampai Mesir ada kira-kira Baitullah yang didirikan pertama kali oleh Abraham. Ya bisa jadi teman Kristen bisa tunjukkan dan mereka sering ziarah di sana. Tapi itu di mana? Itu dulu poinnya. Saya ingin tahu. Aku nggak pernah ziarah ke sana pula loh Bang. Nah berarti bagaimana mau ziarah kalau tidak ada? Padahal itu adalah tempat yang bersejarah. Ketika dikatakan di Kejadian 13, dan Abraham pergi keluar dari Mesir, ia dan istrinya dan semua kepunyaannya, dan Lot dengannya menuju ke selatan. Di sana di data nomor 3-nya dikatakan beliau mendirikan rumah mula-mula yaitu Betel.
di bagian selatan dari Mesir. Itu di mana? Itu arah menuju ke Mekah. Nah, sekarang kalau ibu mengatakan itu bukan Baitullah yang ada di Ka'bah, nah, sekarang coba tunjukkan ke kita. Sekarang itu di aku mana? nanya gini lah Bang. Sini aku tanya ya. Ini aku tanya. Iya. Aku mungkin ini. Sekarang aku tanya. Abraham Abraham itu asalnya itu dari mana? Mesopotamia, Enggak. Irak. Dia itu kebangsaan apa? Ya itu dia tadi. Mesopotamia. Bukan Yahudi. Gimana? Apa tadi Abang bilang? Bukan Yahudi dan bukan Nasrani, bukan Ya udah, Israel. karena kalau Abang bilang dia bukan Yahudi, bukan Israel, oke, ya udah, teruskan aja Bang. Berarti memang dari situ kita udah salah, persepsi kita udah salah. Dari situ kita udah dari situ aja kita udah berbeda. Oke, kalau ibu, menurut ibu Abraham orang mana? Kalau aku ya, aku Ya. memang buta. Kalau masalah-masalah Alkitab aku buta. Aku mendalami Tuhan itu bukan hanya karena ngelihat Alkitab, bukan. Di kehidupanku sehari-hari aja aku udah mendalamin Tuhan. Gitu. Aku udah dikasih nafas, aku udah mendalami Tuhan. Aku udah dikasih makan, aku udah mendalami Tuhan. Jadi kalau kalian Nggak nyambung, Bu. Nggak Oh, nyambung. nggak nyambung. Sekarang gini, lah, Bang. Abang Ya dari kitab suci lah tentunya. Abang dikasih nafas kan sama Tuhan di kehidupan sehari-hari. Yes. Nah, abang itu Iya, percaya nggak betul. kalau itu memang betul-betul karena abang mendalami Tuhan? Oh, enggak. Oh, Karena ya udah. memang keberadaannya Dari seperti situ- itu. dari situ- Orang ateis pun dari tidak situ mendalami, kita tapi beda. mereka bernapas. Bahkan ateis sendiri, Bang, kalaupun dia tidak mempercayai Tuhan, ateis sendiri dia nggak mempercayai Tuhan, tapi dia tidak mau menghina tidak mau dianya mengapa ya? Dia ateis walaupun dia tidak punya agama, tapi dia tidak mau mengkoreksi agama orang. Itu satu ini loh, satu kebanggaan itu buat kita ya. Harusnya kita, apalagi kita yang orang yang beragama, ya udah loh, kita imanin agama kita aja. Ngapain kita baca-baca ayat agama orang? Nggak perlu. Karena aku kasih tahu pun nanti Bang, abang nggak akan percaya. Sama halnya, abang kasih tahu pun sama kami itu dari ini versi ini tafsiran, nggak akan percaya. Karena kami ngeimani Tuhan kami itu pakai firman kami sendiri, bukan pakai dalil-dalil kalian gitu loh. Iya, memang Oke. benar. Cuman room ini hanya room diskusi aja. Kita sharing-sharing aja, bukan memaksa orang untuk mengimani agama tertentu gitu, Bu. Terus Kita Gini, hanya diskusi gini. aja. aku Ya, jadi Ini hanya buat untuk nggak si Erik ini. Jadi gini Bu, Islam Kristen itu kan hidup berdampingan, gitu ya kan. Dan Islam tahu bahwasanya ajaran terdahulu itu dari para nabi spesial terhadap Bani Israel. Kami belajar tentang ajaran agama Israel itu. Tapi kok tiba-tiba muncul di tengah-tengah kita ada Kristen yang nampaknya dari sisi mulut selalu dikatakan dari Israel, dari Yahudi dan seterusnya. Tapi faktanya ajarannya kok kelihatan kayak agama ardi gitu, agama buatan gitu loh, Bu. Gini loh Bang. enggak, bukan dari Yahudi. Kristen Yahudi sama Muslim itu waktu di Nazaret, di Nazaret ya. Kalau nggak percaya coba di Nah, cek aja. itu Nasrani, itu Nasrani. Itu Nasrani. benar, Bang. Nah, ini yang Kristen ini yang agak aneh gitu. Tuhannya manusia, kemudian pokoknya aneh deh, aneh. Kan itu. Bukan Oh, itu Bani itu Israel, kalau kata. bukan Bani Kalau Israel, tapi ngaku-ngaku kalau sebagai Katolik pengikut Islam- orang Israel, kan gitu. Kalau Itu yang aneh Katolik, itu, Islam Mas. sama Yahudi di Nazaret hidupnya berdampingan kok. Iya, harusnya nggak Iya, berdampingan loh, berdampingan. Bang Erik. Iya. Harusnya nggak berdampingan, tapi satu tempat ibadah. Andai Kristen Iya, ini satu ajaran dengan Yahudi, tapi kan faktanya nggak satu ajaran, beda antara Kristen dan Yahudi. Kalau Beda Kristen memang. beda dengan Yahudi, lalu Kristen ini dari mana? Ya, Kristen ini dari mana? Yesus kan praktisi Yahudi, terus Kristen?
Kami Kristen, Bang, kami Kristen itu bukan dari mana. Kami Kristen itu karena kami mengimani Kristus. Kami percaya ajaran Kristus. Artinya Kristen itu bukan Berarti, dia dari lahirnya agama Kristen tuh ketika Yesus mulai mewartakan ajarannya ya. Terus ajarannya itu diimani oleh orang Berarti- ya, beberapa orang, oleh kaumnya kami. Makanya itu disebut agama Kristen. Iya, berarti Kristen ini sama dengan kedudukannya dengan wanita Samaria yang disebut guguk oleh Yesus. Percaya kepada Yesus, tapi Yesus mengatakan tidak layak roti diberikan kepada guguk. Benar nggak, Bu? Ya, gitu juga, Bang. Lah, ini fakta, memang pedis. Makanya saya katakan saudara-saudara kan bukan Bani Israel. Yesus datang hanya untuk umat Israel. Ada orang Samaria yang percaya kepada Yesus sampai-sampai dia ngemis-ngemis, tersujud-sujud di hadapan Yesus. Tapi Yesus mengatakan apa? Tidak layak roti anak-anak diberikan kepada guguk. Wanita itu mengatakan, benar Tuhan, tapi bukankah guguk itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Wanita itu mengakui bahwa dia guguk dan Yesus mengatakan dia guguk. Lantas Yesus mengatakan, besar imanmu ibu, jadilah seperti yang kamu inginkan. Jadi guguk, jadi pemakan sampah. Akhirnya apa? Anaknya sembuh. Kalau orang yang berdampingan Yesus, hidup sesama Yesus, bertemu langsung dengan Yesus aja disebut guguk, lalu bagaimana dengan ibu ini? Kan itu poinnya. Anda percaya, tapi kan Yesus bukan untuk Anda, kan gitu Ibu. Saya sih polanya di situ lihatnya. Makanya tadi ketika ada ajaran dipaparkan oleh adik saya, ya itu tidak bisa kita ganggu gugat. Kenapa saya katakan tidak bisa ganggu gugat? Karena itu ajaran Bani Abraham. Bani Abraham itu ada dua, yaitu Ishak dan Ismail. Sementara teman Kristen ini kan bukan, tidak berasal dari kedua-duanya gitu loh. Nah ini yang bermasalah. Ketika dikatakan shaloshi regalim tuhak lil hasana, nah ini permasalahannya adalah kemana pergi ibadah hajj berhaji. Dibilang ke Vatikan tidak mungkin, dibilang ke Roma nggak mungkin, dibilang ke Mesir juga nggak mungkin, karena dia pergi meninggalkan Mesir menuju ke arah selatan untuk menemui rumah yang mula-mula didirikan oleh Abraham. Makanya Berarti bukan Nasrani ya, Bang? Gimana? Kalau Nasrani itu kan pengikut Nabi Isa alaihissalam. Kristen beda Ya, lagi. benar. Nah, kalau Kristen ini pengikut Paulus, menurut saya Kristen itu pengikut Paulus, karena orang-orang Nazaret, orang-orang Nasrani itu tidak ada yang menuhankan Yesus, tidak ada. Tidak. Ajaran Katolik tidak menuhankan Yesus. Nah, itu dia. Tapi Apa tadi kau bilang ajaran Katolik tidak menuhankan Yesus? Eric Hendrik West. Mulai. iya, Ajaran Katolik tidak menuhankan Yesus. kita hanya percaya Yesus itu sebagai utusan. Rame nih, Kau bikin Katolik kopi dulu ah. Kau Katolik mana? Setahu saya sih Katolik percaya Yesus itu Tuhan, Bang Erik. Setahu saya. Ya. Bang Erik. Ini dia lebih ke Bible Bang Zuma, jadi dia memang lagi cari kebenaran. Berarti saudara Erik ini tidak doktrin Katolik, cuman sekte Katolik, bukan doktrin Katolik. Bang Erik. Halo Bang Erik. Erik, bah. Cuman gue percaya ya. Cuman gue mau paparkan bentar ya. Bang Erik. Cuman gua tuh- Tunggu aku tanya dulu. Bang Erik, kamu benar-benar Ya. Katolik Roma. Kamu benar-benar Katolik Roma. Iya, Katolik Roma yang percaya pada Tritunggal. Sabar, gue jelasin. Bentar ya. Tunggu. Aku mau buktikan dulu. Kamu tahu sakramen di dalam Katolik Roma ada berapa? Ada Tuhan Yesus. Lawak. Coba jawab. Ada Bu berapa Ezra, sakramen? diam dulu Bu Ezra. Ada Santai berapa dulu, Bu sakramen? Ezra. Di boncengan Ada Bu Ezra berapa? sambil mimik Ada itu 7. Bu Ezra. Ada 7. Apa-apa semua? Coba jawab. Scroll Google. Apa? Kenapa harus gue percaya? 1, Gue jauh. 2, Google. 3.
Kamu palsu, Rik. Gak bisa. Kamu Palsu gimana? kamu ini serigala menyamar seperti domba. Iya betul. Jangan Kok begitu. Loh, Jangan begitu. bukan. Ya. Bukan serigala nyamar domba, Bang. Hmm. Bukan. Kamu ini sebenarnya Eh, serigala. Oh, menyamar serigala. seperti domba. Iya, Masa saudara. benar? Saudara yang mengatakan. Pak Erik, jangan terlalu dramatis, Pak Erik di room ini, Pak Erik, jangan. Tuhan tahu Gua gak- semua, Pak Erik. Jangan, Gua gak jangan ada- bersandiwara. Jangan bersandiwara. Enggak bang, Iya. gue gak dramatis. Aku nggak tahu Gue juga persis kamu. Aku nggak tahu persis kamu, tapi Tuhan yang Maha Kuasa yang ada di surga, Dia melihat kamu, Rik. Ya jelas. iya memang. Tapi gue di sini mau belajar, pure belajar. Gue bukan mau mengimani atau mengapa sih? Kamu dibaptis, udah dibaptis. Saya dibaptis, saya sambut baru, saya terima usti. Kamu percaya Ikut Yesus saya. enggak? Saya Kalau percaya kamu Yesus. tidak kalau Enggak, kamu tadi tidak kan mengaku tadi- Yesus, tadi dengar katanya dengar dia dulu. nggak mengenal Yesus. Siapa Tadi yang Kalau bilang? katanya kamu dia tidak nggak menerima Yesus Tadi sebagai katanya Tuhan dan nggak Juru mengenal Selamat Yesus kamu, cuma kamu satu-satu di dunia ini Katolik yang tidak percaya Yesus Tidak Kristus mengimani sebagai Yesus. Tuhan. Betul. Ya, hanya kamu. Saya- Kamu tanya seluruh umat Coba dikasih kesempatan jawab Ya. Bang Eriknya. Silakan Pak Bang Erik. Pak Erik, kalau aku ini Lanjut, Protestan, Ya, aku coba Protestan, coba aku dari Manado. biarkan dulu Bang Stephen. Biarkan dia ngomong dulu Bang Erik. Silakan Bang Erik. Mm-mm. Saya mengimani dia, saya mengikuti ajaran-ajaran dia. Mm-mm. Tapi kalau ketika bilang rumit sih. Bang, aku mau nanya nih Bang Erik. Abang Katolik dari Sabar kapan? dulu Bu Ezra, sabar. Biarkan kesempatan ngomong, Bu. Biarkan Ya, ngomong Bang dulu Erik. Bu Ezra. Bu Ezra di mute dulu gitu loh. Di mute Silakan, dulu Bang aja Bu. Erik. Silakan Bang Erik. Di mute dulu Bu. Orang tua saya Mute. Katolik, nenek moyang saya Katolik, saya Katolik, saya lahir sebagai Katolik. saya lahir sebagai iya Katolik. Cuman saya di sini hanya ingin belajar gitu, ngerti kan? Belajar apapun. Nah, sekarang saya orangnya suka belajar gitu, Iya. bukan mengimani atau apa. Iya. Gitu loh. Dan Sekarang kan tadi abang bilang abang Katolik. Puji Tuhan, aku senang dengarnya abang Katolik kan gitu. Nah, kalau memang betul-betul abang seorang Katolik, abang tahu nggak ini doa novena? tahu 1 kali Bapa Kami, 3 kali Salam Maria sama permintaan. Coba sebutkan doa novenanya. Saya tidak perlu berdoa di sini juga ya. Scroll TikTok, scroll Google, scroll Google. Enggak, bukan maksud saya tidak perlu berdoa di sini juga. Kau udah drama. Dan situ kau udah nggak membuktikan kalau kau itu seorang Katolik. Ya, yalah Bapa Kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami Aku pun bilang mengampuni yang doa bersalah. novena, Bang. Aku bilang doa novena. Novena kan 1 kali Bapa Kami, 3 kali Salam Maria, Ibu. Coba. Terus yang saya Bukan muslim. Lanjut aja, lanjut. Sudah, Lanjut jangan ke terlalu topik, lanjut menghakimi ke topik. terlalu jauh. Nanti Ayo, nggak lanjut, bisa Bang. diskusinya. Kalau Muslim tidak mungkin. Ini saya kasih tahu ya, kalau Muslim itu tidak mungkin nyamar-nyamar jadi Kristen. Karena Muslim itu jijik dengan ketuhanan Yesus. Bahkan kalau ada orang Muslim berani nyamar jadi Kristen, itu langsung murtad, dia jatuh kepada kekafiran. Murtad, Ya, murtad, bukan muslim lagi. bukan Muslim Meskipun lagi. cuma sandiwara, meskipun sudah Meskipun cuma main-main. sandiwara. Itu. Nggak boleh di Muslim itu nyamar-nyamar, nggak boleh. Ya, nah. Aku bukan bilang dia Muslim loh. Iya, ini saya jelaskan. Ya, sudah saya jelaskan, Muslim tidak mungkin nyamar-nyamar. Pertama, kenapa Muslim jijik dengan ketuhanan Yesus? Mm. Ya, sesuai Al-Quran. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Isa putra Maryam itu adalah Allah itu sendiri. Itu satu. Yang kedua, ketika orang Muslim mengaku Kristen, dia murtad. Mm-mm. Nggak boleh. Nah, udah. Itu saja keterangan dari saya. Lanjut Bang Erik, bukan silakan. gua enggak, maksudnya gue di sini Katolik, gue percaya sama Udah, Tuhan, gue Katolik, percaya udah. sama Tuhan Yesus. Cuman gue di sini
Iya, gue di sini pure mau belajar, bukan mau ngebantah. Apa sih, diem dulu Bu Esra, Ya. dengerin Bang Erik, kejam banget. Tadi juga kakak pasnya Kak Epa ngomong, kakak juga ngomong terus kok. Udah Bu Gua nggak ada Esra, niat Bu Esra ngebantah diem dulu apapun di sini. aja. Gua hanya- Biar yang belajar, Gua biar hanya- ibu tidak menghalangi yang belajar. Diem dulu ya Bu. Belajar Oke, aja. lanjut. Gue hanya Lanjut, Bang Erik. ingin belajar aja, belajar ilmu agama dari mana saja. Karena gue orangnya apa sih? Gitu loh. Jadi ketika apa yang dijelaskan terus tidak masuk tidak masuk sama logikanya gue, tidak masuk sama pemahaman gue, ya gue bantah. Entah itu apa sih? Entah itu gue bantah bukan karena gue benar atau apa, tapi gue bantah karena Erik, gue ingin mendapatkan Aku tanya penjelasan Erik, gitu. aku tanya Erik, kamu percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu nggak? Enggak. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu percaya nggak? Iya, itu saya Kamu percaya. imani itu? Kamu akui nggak? Saya imani. Ya. Saya kamu, akui itu. Ya. Jadi kamu percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kamu? Iya. Udah Om, asal dia percaya aja Om. Nanti dikira kalau kita menghakimi dia, asal dia percaya aja nggak apa-apa. Iya, saya percaya. Dan saya di sini hanya mau belajar aja. Pure belajar. Tadi saya nunjukin data 2 orang yang kejang-kejang, Pak Seven sama Bu Ezra, dan nggak percaya. Saya nggak marah. Saya nggak marah. Sekarang Bang Erik bilang kalau dia Kristen, masih kejang-kejang juga dan marah. Maunya apa Bu? Saya marah Bang. Lucu Ya loh. udah diem. Makanya diem ya, biar Bang Erik belajar dulu ya. Oke, di mute dulu Bu Ezra. Silakan lanjut Guru Nazuma dan Bang Erik. Silakan. Iya, ada lagi yang tadi kan kita udah jelasin ya terkait dengan nubuatan tentang Ka'bah dan cerita-cerita bagaimana kemudian Nabi Abraham keluar dari Mesir sampai kepada titik di mana beliau mendirikan Bait Allah yang pertama kali. Ada sanggahan mungkin atau mau pindah tema? Yang pasti kalau saya melihat ya Bukan Bait dari Allah, Pak. Bukan Bait Allah, kemah. Kemah di situ dikatakan. ya, coba Anda tunjukkan, tampilkan datanya. Di Kejadian 13 Kejadian 13 ayat data nomor 13:3. iya 3. Oke. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel. Itu ada. Ya, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Itu Betel. Betel itu apa? Betel itu nama Bait kota, El. Pak. Tempat. Tempat itu. Tempat. Iya. Di Wilayah mana itu Betel? Itu. Tunggu ya. Iya, di mana itu? Dan perjanjian lama di Alkitab Kristen terletak di antara wilayah suku Benyamin dan Efraim. Eusebius dari Kaisarea dan Hieronymus pada zaman mereka menggambarkannya sebagai desa kecil yang terletak 12 mil Romawi di utara Yerusalem, di sebelah timur jalan yang menuju Neblus atau Neapolis. Itu Betel. Jadi kalau Sudah kalau berbicara mengenai itu tempat itu bukan benda, rumah atau apa, bukan. Jadi kalau kitabnya orang Yahudi bercerita tentang Betel, jadi itu selalu tempat. Di Betel. Di Betel. Iya, jadi Dia pernah orang lari ke Betel, iya. orang Yahudi menyebut rumah Tuhan dengan sebutan apa? Bait suci. Ya, itu bahasa Indonesia. Ya, itu bahasa Indonesia ya. Bait Allah. Bait. Bukan Betel. Betel itu nama tempat, nama wilayah. Seperti sudah dijelaskan tadi adalah desa kecil yang terletak 12 mil Romawi di utara Yerusalem. Di sebelah timur jalan yang menuju Neblus atau Neapolis.
Iya, itu kalau berbicara tentang Betel, Betel dalam bentuk lokasi. Tapi kalau Betel dalam arti kata rumah ibadah itu orang Yahudi menyebutnya apa? Betel atau Pak, aku baca Pak, Kejadian 13 1 sampai 3 ya, menurut tadi. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel. Nah, bukan masuk ke dalam Betel, tempat rumah ibadah atau apa, enggak. Betel itu nama kota. Bukan nama kota, nama wilayah, nama daerah. gitu ya? Di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Itu. Jadi dia bikin kemah di situ. Karena dia berpindah-pindah. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Dari tanah Negeb sampai dekat Betel. Di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Gitu. Jadi itu bukan rumah ibadah Betel itu. Bukan, dia dikatakan sini kemahnya Iya, kalau dibangun misalnya di antara Betel dan Ai. Iya, kalau dikatakan ada rumah ibadah, terus di depan rumah ibadah itu ada kemah, itu nggak bisa. Ulangi Pak, bagaimana? Kalau misalnya ada Betel, Bait El, terus di depan Bait El itu ada rumah, ada kemah, itu nggak bisa. Misalnya ada orang mendirikan kemah di depan Betel, itu nggak bisa. Ya bisa lah sebenarnya, bisa. Di samping gereja juga bisa bikin kemah di situ. Nah, terus kenapa? Tapi ini Betelnya bukan rumah ibadah. Wilayah Pak, tempat, zona. Kenapa bisa ya? Karena kalau di bahasa Ibrani itu orang ketika berbicara mengenai Betel itu bercerita tentang rumah ibadah. Di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Itu nama tempat, Betel dan Ai itu. Iya, Betel itu tempat rumah. Kenapa? Lucu ya? Lucu ya? Bukan lucu. Pemahaman ayat ini kan jelas tempat itu. Setelah saya buka Betel, itu tadi yang saya sudah jelaskan. Ya, di mana ada tempat ini? Petanya Di mana juga ini? ada. Di mana? Makanya saya katakan rumah-rumah pertama yang didirikan oleh Abraham itu di mana? Kan itu pertanyaan saya tadi. Rumah-rumah pertama yang didirikan Abraham itu di mana? Kemah Pak, di sini dikatakan kemah. Iya, nggak apa-apa, karena Dia bikin kemah iya, karena kemah itu kan berstatus sementara karena dia kan bersinggah-singgah ke tempat iya, lain, ke karena tempat Betel lain. itu kan tidak mesti bangunan. Betel itu bisa jadi batu, kemudian mereka beribadah di sana. Nah, rumah ibadah mula-mula yang didirikan di daerah selatan daripada Mesir itu yang mana? Karena itu pasti bersejarah. Kan Abraham mendirikan. Itu kita tidak bisa nutup mata bahwa Abraham mendirikan rumah ibadah mula-mula kan gitu. Nah, ini kalau kami umat Islam jelas mengklaim bahwa rumah mula-mula yang didirikan oleh Abraham itu adalah Ka'bah yang sekarang ini. Nah, kalau saudara kita mengatakan tidak, ya coba buktikan di mana Abraham mendirikan rumah mula-mula dan apa rumah itu sekarang. Karena itu pasti bersejarah, karena itu rumah tempat pertama kali Abraham kemudian mendirikan rumah ibadah kan gitu. Kalau masalah apa namanya tadi, Ka'bah itu nggak tahu aku nggak tahu rumah ibadah yang dibangun Abraham kah atau enggak, aku nggak tahu. Itu pemahaman Bapak, bukan kami umat Kristen. Iya kan, kalau kita lihat kan ceritanya kan jelas tuh Kejadian 13.
di mana di situ ke Betel Ai, tempat di mana mula-mula kemahnya berdiri. Nah, ini di mana ini Betel ini? Kalau kita cari itu di mana letaknya, kan gitu poinnya. Betel daerah yang Anda maksud, tapi kan ini bercerita tempat rumah mula-mula di mana Abraham mendirikan tendanya di sana. Itu di mana? Itu yang kemah itu Betlehilah. Nah ini Betlehilah nih. Jadi bukan Betel yang tempat ini yang dibicarakan, Bang. Ada Iya, itu Betel makanya tempat, ada Betel rumah di sini. Itu kan dikatakan di ayat ini dikatakan mana sih? Kejadian 3 dalam bahasa Ibrani, Wayyelek Betahillah. lemasa au minageb wa et elbet et hamakon aser hayah sam aholo. Nah, Betel Hilah ben Betel ben Hai. Nah, ini ada rumah di sini juga menggunakan Betel ini. Betel Hilah. Bait Allah. Kalau dalam bahasa apanya itu. Nah, ini Bait Allah itu didirikan antara Betel dan Ai. Nah, ini mana ini? Yang dicari itu. Dalam teks aslinya itu Betel Ilah, Betel Hilah. Ustaz Sugi itu loh, di sini apa itu gambarnya itu loh, Kenapa? login. Gambarnya login. Iya, apa? Ustaz turun dulu. Hah? Iya, Yaudah, login saya turun dulu. itunya. Turun dulu, turun. Jadi Lanjut, Guru, yang jadi permasalahan sekarang itu adalah rumah yang mula-mula didirikan Abraham itu yang kita cari. Kalau kita umat Islam, kami umat Islam itu mengimani adalah Mekah, Ka'bah, Betel Ai. Ketika beliau meninggalkan Mesir menuju ke selatan. Nah, bahwasanya kalau kita melihat bahwasanya di sana dikatakan beliau mengembara, kemudian dikatakan juga di dalam kitabnya orang Yahudi bahwasanya perjalanan Abraham itu sangat-sangat kemudian bisa dipahami. Abraham ketika meninggalkan Mesir itu sampai kepada titik di mana beliau anaknya itu sampai kepada Mekah, Arab itu sendiri. Karena jelas memang diterangkan di dalam nubuatan-nubuatan yang ada di kitabnya orang Yahudi. Seperti misalnya di Ulangan 33 nomor 2 kan gitu. Di situ dikatakan begini, Tuhan datang dari Sinai, ia terbit dari Sir, ia bersinar di Gurun Paran dan datang dengan 10.000 orang suci dan selatan dengan hukum berapi-api. Nah, kita lihat fakta yang ada ketika Tuhan berkata dalam Ulangan 3:32, Sinai itu tempatnya Nabi Musa menerima Torah, kemudian Seir tempatnya Yesus ya di Palestina atau Isa ya. Lalu kemudian Faran letaknya di selatan. Nah, di situ dikatakan di dalam Ulangan 33 nomor 2 bahwasanya dan dengan 10.000 orang suci, orang kudus dari selatan dengan hukum berapi-api. Siapa 10.000 orang yang kudus ini? Kemudian siapa yang membawa 10.000 orang kudus ini? Nah, kalau kita lihat Nabi Musa tidak, Yesus pun tidak, Daud, Salomo pun tidak. Sementara kalau kita melihat sejarah kenabian Rasulullah Muhammad SAW, jelas beliau kemudian membawa 10.000 pasukan untuk menaklukkan kota Mekah waktu itu. Dan itu sampai hari ini sejarahnya jelas ada. Makanya antara orang Islam dan orang Yahudi tidak pernah kisru tentang agama, tidak pernah kisru tentang kitab suci, tidak pernah kisru tentang Tuhan, tidak pernah kisru tentang kenabian. Itu orang Yahudi dan Islam tuh. Itu tidak pernah kisru. Ajaibnya justru orang Yahudi kisrunya dengan orang Kristen.
Sedangkan orang Kristen ini mengaku ajarannya dari Yahudi. Dan lagi pula Yesus juga menubuatkan akan datangnya serigala yang ngaku domba. Artinya ada yang bukan Yahudi nempel ke Yahudi. Nah, ini siapa? Kalau Islam jelas tidak, Hindu tidak, Buddha tidak, hanya Kristen kemana-mana membawa diri kami adalah anak-anak Elohim, anaknya Tuhannya Yahudi. Berarti ya jelas itu membawa data-data yang sudah dinubuatkan oleh Yesus akan datang orang yang membawa-bawa namanya dan mengatakan dia adalah Tuhan. Itu diterangkan dalam Lukas 21 nomor 8 gitu. Saya kalau jadi Kristen sama seperti yang saya alami sekarang sebagai seorang Muslim, saya bertanya, Islam ini dari mana? Setelah saya pelajari akarnya, memang berasal dari Arab. Apa keyakinan orang Arab sekarang ini secara turun-temurun? Sejarahnya jelas. Dari sejak baginda Rasulullah Muhammad SAW, mereka Islam, mereka Muslim sampai detik ini. Nah, kalau saya jadi Kristen, saya akan mencari akarnya. Ternyata jemaat mula-mula yang didirikan oleh Petrus sudah pasti bukan jemaat Kristen. Karena Petrus diutus berdasarkan Galatia 2 nomor 8, diutus kepada orang-orang yang bersunat. Sementara Paulus mengaku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Berarti jelas Paulus inilah ya cikal bakal berdirinya ajaran Kristen. Sementara Petrus tetap di tempat di mana dia dan gurunya Yesus bersama, karena dia diutus kepada domba yang hilang. Ini sudah kita bahas sudah hampir sepekan tentang domba dan serigala. Gitu poinnya. Nah, cuman teman-teman Kristen ini kan sudah enak tuh, udah asik dengan doktrin Kristennya, ajaran kasih, ajaran ya kasih lah pokoknya kayak gitu. Mereka senang dengan ajarannya, cinta dengan ajarannya, tapi lupa untuk mencari jati diri yang sesungguhnya itu seperti apa. Kristen ini dari mana sih? Kenapa konsepnya berbeda dengan asalnya gitu? Kalau Yesus itu Tuhan, pertama kali yang menuhankan Yesus pasti orang sesamanya, kan begitu. Kalau Bible ini ada perjanjian baru, ini adalah firman Tuhan, maka orang Yahudi lah yang pertama kali mengimani surah-surah Paulus itu sebagai firman Tuhan. Kalau Paulus ini betul rasul dari Tuhan, maka orang Yahudi lah yang pertama kali mengimani beliau sebagai rasul. Kalau gereja ini tempat ibadah orang-orang kudus, maka orang Yahudi lah yang pertama kali mendirikan gereja. Tapi kan polanya tidak. Sampai hari ini orang Yahudi tetap Yahudi, Tuhannya beda, kitabnya beda, rumah ibadahnya beda, rasulnya pun beda, agamanya juga beda. Lalu Kristen ini dari mana? Kristen baik, iya dari konsep agamanya baik, tapi baik belum tentu benar. Karena kebenaran itu pasti dari langit. Nah, kalau dari langit berarti tertata dia dari nabi, rasul, kemudian kepada umat di mana rasul itu diutus. Yesus memiliki 12 murid, pengkhianat 1, oke. Tapi 11-nya pasti memiliki keturunan. Nah, mereka pasti memegang teguh amanat gurunya. Kalau Kristen itu memang ajaran yang diamanatkan oleh Yesus, maka ke-11 murid ini dan keturunannya ini jelas akan mengajarkan tentang kekristenan. Tapi mana buktinya? Keturunan dari ke-11 orang Yahudi ini mana? Apa nama agamanya, apa nama sektenya, kan gak ada. Kristen Antioquia mula-mula. Lalu Kristen dijadikan sebagai agama resmi Romawi. Romawi punya pengaruh yang sangat luar biasa. Romawi menguasai peradaban pada saat itu. Maka dengan tangan besinya dia mampu mengajarkan Kristen kemana-mana, sampai kepada kerajaan Belanda. Belanda juga begitu, karena dia punya kuasa, dia menanamkan ajaran agamanya kepada yang dijajah. Sama seperti Filipina yang saya jelaskan semalam. Filipina itu tadinya 98 Muslim. Karena datang Spanyol menekankan agama Katolik, mereka jadi Katolik. Nah, sama seperti kita Kristen di Indonesia ini. Dari kekaisaran Belanda, dari kerajaan Belanda masuk ke Indonesia. Dan gitu poinnya. Kenapa bukan orang Yahudi langsung yang ke Indonesia mengajarkan Katolik, atau orang Yahudi langsung yang datang ke Indonesia mendirikan sinagogi, bukan mendirikan gereja, tapi sinagog.
Lalu setiap hari Sabat kita dengarkan teriakan seperti sangkakala yang mereka sering tiupkan. Lalu mereka menyuarakan pakai toa, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Tapi kan tidak pernah kita dengarkan itu. Yang kita dengarkan di Indonesia cuma lonceng, ceng, ceng. Sementara Yahudi tidak mengajarkan itu. Nah, iya, ini kalau saya Kristen pasti saya bertanya tentang itu. Kenapa kok agama saya gini ya? Tapi karena teman Kristen mungkin sudah asik dengan agamanya, ya la ikraha fiddin, silakan aja. Ini kita cuma edukasi aja gitu. Karena hidup itu singkat. Kita salah memilih keyakinan, fatal akibatnya. Saya sangat menarik sebagai apologet pernyataan Yesus di dalam Yohanes 12:48 itu. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan, firman itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, ini bahaya ini. Bahaya. Kalau itu betul pengakuan Yesus, bahaya berarti. Kenapa? Karena ya saya pastikan semua Kristen akan diusir oleh Yesus. Semua Kristen akan diusir oleh Yesus. Saya pastikan itu. Kalau Yohanes 12:48 itu betul. Yesus berkata, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang aku katakan kepada mereka, firman itulah yang akan menjadi hakim di akhir zaman. Menolak Yesus loh. Bukan menolak ketuhanan Yesus. Karena ketuhanan Yesus itu kan ajaran dari Antioquia, ajaran dari Paulus. Tapi menolak Yesus artinya menolak kenabian Yesus, menolak kerasulan beliau. Karena Yesus datang ke tengah Bani Israel 3 tahun berdakwah, berkhotbah, bukan mengajarkan dirinya Tuhan, bukan mengajarkan dia jelmaan Tuhan, bukan mengajarkan dirinya inkarnasi Tuhan, tapi murni 100% mengajarkan dirinya adalah utusan Tuhan. Utusan Tuhan adalah menuhankan Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Berarti Yesus mau dikenal sebagai utusan. Di luar daripada itu diusir. Lenyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Sekira gitu teman-teman, silakan kalau ada mau ditambahkan silakan. Waktu dan tempat disenggol. Bang Juma, aku baru tahu bunyi lonceng. Cing, cing, setahu aku teng, teng. Bang Suma, Bang Iya, Suma. iya. Iya bang, iya bang. Aku mau tanya, maksud Anda yang diutus itu apa maksudnya? Yang diutus utus itu adalah perpanjangan tangan Tuhan, perpanjangan Aku diutus. mulut Tuhan. Karena Kalau Tuhan tidak mungkin nuzul ke bumi, maka Dia mengajarkan kepada utusannya untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau kepada ciptaannya. Pak Kan boleh gitu. baca Injil Silakan. Yohanes, Ya. Injil Yohanes 8 ayat 42. Oke, silakan. Ya. Injil Yohanes 8 ayat 42. Injil Yohanes 8 Iya, silakan. ya. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Nah, yang keluar dan datang dari Allah itu adalah firman-Nya Allah itu yang turun ke dalam dunia lewat perawan Siti Maryam, berinkarnasi jadi manusia yang disebut dengan utusan. Jadi yang keluar dan datang dari Allah itu adalah firman-Nya Allah, kalimatullah. Begitu. Iya, memang Yesus itu keluar dari Tuhan, bukan keluar dari yang lain. Yesus itu keluar dari iya. Aku datang, aku keluar dan datang dari Allah, katanya Yesus ini. Iya, betul memang.
Ya. Makanya dikatakan bahwa Menurut Bapak itu yang keluar yang datang dari Allah siapa? Menurut Bang Suma? yang Apa itu keluar, yang keluar dari Allah itu pasti ciptaan. Apapun yang keluar dari Allah pasti ciptaan. Pak, Iya, yang keluar dan datang dari Allah itu adalah firman-Nya Allah. Oke, betul. ini kita Betul. kurang berulang-ulang ini. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kita Santai lihat aja kita. Nggak apa- Iya. oke, iya, Iya. iya, bagus, mantap. Pada mulanya adalah firman. Siap, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. siap. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi. Oke. Jadi Terus? Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan berfirman. Yes. Oke. Nah, Iya. dan firman itu menurut ayat 14, dan firman itu telah menjadi manusia. Jadi Yesus itu yang keluar dan datang dari Allah itu adalah sang firman, Pak, bukan ciptaan. Ah, Sebab salah. Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman dan firman itu sudah menjadi manusia. Di sini kelirunya. Oke, gantian kita Bang ya. Kelirunya Ya, itu di situ. Ketika saudara mengatakan Yesus itu sang firman. Kelirunya di situ. Kenapa? Anda sendiri yang membaca dalil Yohanes 8:42. Aku datang bukan atas kehendakku. Sang firman itu sang maha berkehendak. Itu sang firman. Yesus, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti Yesus bukan yang berkehendak di sini. Makanya di dalam kitab saudara Lukas 22:44 kalau nggak salah dia katakan bahwasanya ketika dia berdoa, atas kehendakmu yang jadi, bukan atas kehendakku. Berarti ada dua kehendak di sana. Nah, Yesus mengatakan, jikalau Allah adalah Bapakmu, maksudnya Elohim adalah Tuhanmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Elohim. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Elohim yang mengutus aku. Aku bukan yang berkehendak, aku hanya utusan. Selesai. Kalau yang dikatakan Tuhan, saudaraku, lihat di Yesaya 55 nomor 11. Itu baru sang firman. Kalau sang firman itu pola kerjanya itu begitu. Sama seperti di dalam Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Yang namanya Tuhan, ketika menghendaki sesuatu, cukup melontarkan firman keluar dari mulutnya, maka apa yang keluar itu yang terjadi. Yesaya 55 nomor 11. Ini sama dengan yang di Al-Quran surah Yasin. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Nah tuh, firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi firman akan melaksanakan apa yang kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi ketika Tuhan mengatakan, jadilah terang, jadi terang. Jadilah gelap, jadi gelap. Jadi manusia, jadi manusia. Jadilah hamil, hamil. Jadilah Hawa, jadi Hawa. Meski tanpa ayah, tanpa ibu, jadi. Wanita mandul, hamil, hamil. Apa yang keluar dari mulutku itu yang jadi. Ketika mawan, memang kamu tanpa suami, tapi aku mau kau hamil dan melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Lahir dia. Makanya Yesus disebut sebagai apa? Kalimatuhu dan juga ruh dari Allah. Jadi bukan roh dari hasil persenggamahan. Dan bukan manusia yang hasil dari persenggamahan. Tapi murni dari kalimat. Murni dari keinginan. Murni dari kehendak. Kehendak siapa? Sang Bapa yang mengutus. Makanya dikatakan, aku datang bukan atas kehendakku loh. Aku begini bukan atas kehendakku. Oke, baik, Pak. Iya, silakan. Aku baca ini, Pak ya. Silakan. Semua argumen tetap dari dalam kitab kami. Iya, silakan. Keutamaan Kristus. Ia, ini Yesus, ditujukan kepada Yesus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. 1 Korintus, Pak ya? Kolose, Pak. Kolose 6. Kolose 1 ayat 15 kalau nggak salah ini. Soalnya aplikasiku ini. Oke, jadi
ketika saudara mengatakan bahwasanya Yesus itu dengan data yang Anda sajikan tadi, bahwa dia itu justru membuktikan bahwasanya dia bukan Tuhan. Coba Anda resapi pelan-pelan dalilnya. Diresapi pelan-pelan dalilnya. Yang menciptakan segala isi dunia ini Pak siapa? Tuhan atau bukan? Ustaz. Tuhan. Ustaz. Itu jelas itu. Ya. Oleh dia segala sesuatu telah dijadikan. Oleh dia itu siapa? Yesus. Karena apa? Yesus itulah sang firman. Sang firman Allah yang nusul turun ke dalam dunia menjadi manusia. Karena apa dia jadi manusia? Karena target utamanya adalah manusia. Nah, Karena itu ajaran- Allah ya, itu maha oke, oke. kuasa. Karena kemahakuasaan Allah dia bisa jadi manusia. Tetapi manusia menjadi Allah nggak bisa, Pak. Menjadi Oke. Tuhan. Oke. Coba Baik. coba Messi. Coba Yohanes 14 ayat 7 ya. Enggak, yang tadi dulu diselesaikan, Bang. Datanya masih Oh, siap, abu-abu coba. Itu tadi apa? Kolose apa? Coba datanya yang benar coba kita baca sama-sama. Kolose 1:15 itu Yesus di sini justru ciptaan. Ya, itu Dia makanya adalah kita- prototokos. makanya saya katakan prototype. tadi datanya ini ambil dari mana gitu. Hos estin icon Kolose tu 1 tau ayat 15. tau airot Kalau itu justru dia prototokos. ciptaan, Bang. Dengar, Pak, aku baca lagi. Ia adalah gambar Allah. Oke? Iya. Ia Iya. adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi dia itu yang terutama, Pak. Dari Karena segala? karena Dia- di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Oke. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Orang ini yang tadi bodoh Yang ini ada yang di- Kristen ini. Bodoh dia hanya biar Ini aja apa sih? diketawain. Ya tadi aku kan diketawain. Turunin Kenapa diturunin? Di mute aja. Orang ketawa di sini aku gitu. Enggak fair lah. Tolong di mute, tolong di mute. Di mute. Di mute. mic-nya. Tolong di mute. Ah, udah. Ya, saya pingin Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Pak, apa yang Anda pahami tentang gambar dari kata ikon ini? Apa yang Anda pahami? Yesus adalah gambar Tuhan. Apa yang Anda pahami itu? Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala. Iya, dia adalah gambaran Allah. Artinya Iya, gambar dia ini itu maksudnya ada- apa? Gambar ini maksudnya apa? Iya. Gambar Persis artinya. persis. Persis. Oh, jadi Tuhan menurut Anda yang tidak kelihatan itu kelihatan juga. Kan katanya Allah itu tidak kelihatan, Yesus kelihatan. Sama enggak gambarannya tuh? Antara sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Sama enggak? Menurut saudara nih, gambarannya sesuatu yang tak nampak dengan yang nampak itu menurut saudara sama enggak? Yang nampak dan tak nampak itu tidak sama. Dan tidak sama. Berarti Artinya begini, gambar yang Pak. dimaksud ini adalah desain. Bukan desain. Yesus adalah desain Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi esensi yang tidak kelihatan ini mendesain makhluk bernama Yesus. Atau Anda ingin mengatakan bahwasanya Tuhan pencipta langit dan bumi itu sama seperti Yesus punya fisik? Enggak. Nah, makanya sudah berulang-ulang kali kan dari waktu yang lalu-lalu. Iya, kalau Yesus itu terdiri dari dwi natur, kemanusiaan dan keilahian. Nah, kalau sang Bapa, sang Elohim berapa natur? Gimana, Pak? Kalau sang Bapa, Binatur atau Tritunggal? sang Bapa sendiri berapa natur? Iya, Tritunggal. Yang ngomong tadi siapa, Pak Erik ya? Saya. Ya, oke, betul. Tritunggal. Enggak, Bapak yang di Maksudnya surga. begini, Bapak yang di surga ada percaya berapa natur? Untuk
Lanjut. Lanjut, lanjut. Ya kan tadi Yesus dua natur. Maksudnya Kalau yang di surga, Elohim yang di surga itu, yang di langit itu berapa Trinitas natur? tadi. Yesus Tadi sudah Dua dikatakan atau oleh- three? Three. Yesus bukan Yesus bukan Dwinatur, Yesus itu Tritunggal. Maksudnya Tritunggal. Yaitu satu Tuhan tiga pribadi ya. Maksud dari Tritunggal itu, bentar gue jelasin. Maksud dari Tritunggal itu tuh satu Tuhan tiga pribadi ya. Kenapa yang kita enggak? percaya ya. Kenapa Yaitu enggak Allah ini? Bapa. Kenapa nggak sama seperti Benar. Yahudi aja? Kenapa mesti harus ada tambahan-tambahan terhadap Elohim? Kenapa nggak sama seperti Yahudi aja? Gue bilang. Kan asalnya dari sana. Saya tidak tahu karena ajarannya memang ajaran yang kami percayai itu seperti Ajaran dari mana itu? Ajaran dari mana? Katolik, Bu- Kristen ah. Katolik. Bukankah Yesus yang harus dipercaya? Iya, kita percaya Tritunggal ya. Bentar Nah, gue itu dia. jelasinnya. Berarti kepercayaan saudara Tritunggal. dan kepercayaan Yesus beda kan? Sabar, gue jelasin dulu. Iya, Pak. silakan. Tritunggal itu tuh Allah Bapa, terdiri dari satu Tuhan tiga pribadi ya, yaitu Allah Bapa. Allah Bapa. Penjelasan di sini menyatakan Yesus seringkali berdoa, barang siapa yang melihat aku, sama saja dia melihat Bapa. Buka Yohanes ayat Yohanes 14 ya, ayat 14 bab 7 sampai 9 ya. Dengan mengenali Yesus dan merenung atas ayat-ayatnya, kita secara langsung juga mengenal Allah itu sendiri. Sebelum mengenal Allah Bapa melalui Yesus, terus yang kedua Nggak usah dibuka. Allah Putra usah atau gitu. Yesus itu sendiri ya. Ya, Allah Putra atau Yesus itu sendiri ya. Allah Putra adalah Yesus itu sendiri. Tunggu. Allah yang Ini menjolok menjadi manusia. tunggu Bang Erik. Allah anak ya sama. Allah ini apa ini? Allah ini apa lagi nih Allah? Kok ada lagi Allah muncul? Ini Allah ini Theos atau apa? Allah Allah Bapa, Tuhan. Anak dan Roh Kudus. Oh Tuhan, bilang aja Tuhan, Tuhan Bapa, Tuhan Anak gitu, Tuhan Roh Kudus, supaya kita nggak bingung. Karena kalau Allah itu larinya Allah itu semisal atau seperti gitu, gitu loh Bang. Allah Bapa Karena di sini- seperti Bapa, selaksana Bapa, semisal Bapa, sama seperti kamu ala artis, Oh, iya, kan gitu maksudnya. Bilang aja Tuhan kan gitu, biar kita diskusinya bagus. Silakan, apa yang saudara saya ingin tunjukkan di Yohanes 7 ini. Karena kalau Yahudi tidak mengenal konsep Tuhan, Trinitas, Dwinatur, Tuhannya orang Yahudi tidak mengenal itu, dan para nabi pun tidak mengajarkan itu, termasuk Yesus. Ini makanya aku bilang, kalau saya jadi Kristen, saya Hindu, sama seperti ajaran Mesir kuno, sama seperti Romawi kuno, Yunani kuno, ajaran dewa-dewa, ajaran penyembahan kepada roh-roh, kok mirip? Kenapa nggak sama seperti ajaran Yesus? Padahal sudah sangat jelas, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Nggak ada lagi dua, nggak ada lagi tiga. Anda mengatakan Trinitas loh. Yesus juga mendudukkan dirinya dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Antara Yesus dan Tuhan yang mengutusnya bukan satu hakikat. Kenapa jadi Tritunggal? Sabarlah Bang. Sang Firman dan Sang Roh Allah itu adalah satu hakikat, Pak. Tidak gampang mengatakan, saudaraku Dan tidak Bapa Satu adalah hakikat satu. sama. saudaraku tidak gampang mengatakan sang kepada Yesus itu. Ingat sekali Sang lagi, Firman. Firman artinya sang yang pemilik perkataan. Siapa yang memilih perkataan? Tuhan. Yesus itu bukan sang pemilik perkataan. Dia mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang disampaikan oleh Tuhan Bapa
kepadaku. Itulah yang aku sampaikan dan aku katakan. Berarti dia bukan sang, dia hanya utusan sang firman yang berasal dari firman perkataan. Jadi hati-hati mengatakan sang kepada Yesus. Coba, Pak, tadi kan aku sudah katakan Coba. di dalam Kolose. Yohanes saja bang. Oke. Yohanes 14 ayat 7 sampai 9. Ya, silakan. Silakan Anda bacakan. Biar terbiasa baca Bible gitu. Silakan, Bang. Ini saya. Sudah itu sudah yang tadi yang sudah yang di atas. Maksudnya yang gue jelasin Allah sebagai 3 pribadi ya. Gitu. Ini Yang ajaran kedua- dari mana? Kan Betul. orang saudara, Bung, Bang Erik, dengarkan saya, Bang Erik. Orang Yahudi itu asalnya dari Abraham, dari anaknya Nabi Ishak, Yakub, turun temurun sampai ke Musa alaihissalam. Beruntun mereka diperkenalkan dengan hakikat Tuhan. Pak, begini, Beruntun mereka diberi nabi. Pak, begini masalah tunggal. Sedikit. Masalah tunggal. Oke, ya. Beruntun diberi kitab suci dan mereka mengenal Tuhan, bahkan mereka dikenal dengan sebutan anak-anak Elohim. Kenapa mereka disebut anak-anak Elohim? Karena mereka intim, mereka akrab dengan Tuhan itu, dan seakrab-akrabnya mereka tidak menerima, tidak mengajarkan konsep Trinitas, Tritunggal atau apapun itu. Sedangkan Kristen bukan penerima wahyu, tidak ada nabi yang diutus kepada mereka, tapi konsep ini muncul di Roma, muncul di Vatikan, kemudian mengatasnamakan Tuhannya Yahudi Trinitas Tritunggal. Kenapa tidak percaya aja kepada sumber yang lebih paten, yaitu Yahudi, tentang konsep Tuhan? Gitu loh, Bang. Silakan. Ya, jadi begini, masalah Tritunggal. Tritunggal itu kan adalah 3 di dalam ketunggalan atau keesaan Allah. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Firman itu adalah Yesus itu sendiri yang dikiaskan dengan anak Allah. Oke? Jadi Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Firman ini Yesus. Dan segala sesuatu yang diciptakan itu dipelihara, diayomi. Aku ini adalah ciptaan Tuhan, manusia. Ketika aku ingin mau membunuh orang, contohnya, ketika hatiku tergerak, enggak mau, ini dosa. Yang berperan situ adalah Roh Kudus yang melarang. Makanya begitu. Firman itu sendiri, Sang Firman, gimana ceritanya tuh ya? makanya dikatakan aku Nah, dan ini Bapa yang keliru. adalah Kok bisa satu. jadi sang firman Yesus ini? satu hakikat. Nah, Aduh. sehingga di dalam Nggak Injil bisa, Yohanes Bang. 16. Begini, Pak Suma, Bang Suma. Sehingga di dalam Injil 16 ayat 15 dikatakan segala Lanjut. segala sesuatu yang Bapa punya, oke? Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Nah, segala sesuatu itu apa? Semuanya. Ya, kenapa Yesus tidak mengajarkan akulah Bapa? Tidak ada Tuhan selain aku, kalau begitu maksudnya. Aku baca lagi. Kenapa dia nggak mengatakan Segala akulah sesuatu- Tuhan, akulah pencipta? Aku baca dulu. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata. Ya, itu kan klaim. Ya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepada apa yang diterimanya daripadaku. Oke? Kalau Pak buka kitab Iya, ini, Pak bisa lihat. Saya Ia paham. Itu siapa? Ia itu Saya siapa? paham. Memberitakan kepadamu apa yang diterimanya. Nya itu siapa? Daripadaku, tuku siapa? Nah, Ya, sekarang begini, kenapa Yesus tidak berbicara langsung? Dia adalah Tuhan itu sendiri.
Kenapa justru dia mengatakan apa yang Bapa punya, aku punya? Karena kenapa dia akan ditabrakkan dengan keadaan? Bapak punya pengetahuan tentang kapan hari kiamat, Yesus tidak punya. Bapak tidak pernah mati, Yesus pernah mati. Pada diri Bapak tidak memiliki kelemahan berupa ngantuk, tidur, lapar. Yesus punya. Itulah kemanusiaan. Itulah kemanusiaan. Nah, ini dia masalahnya. Apakah Tuhan Bapa memiliki Pak, sisi ketika- kemanusiaan? Iya. Makanya dengar Pak. Tuhan Bapa punya sisi Ketika- kemanusiaan. Ketika orang Itu buta dapat, melihat, disembuhkan, orang mati dibangkitkan, yang lumpuh dapat berjalan, yang bisu berbicara, alam-alam pun turut padanya. Itulah keilahian Yesus, Pak. Tidak ada yang bisa melakukan itu, hanya Yesus yang ilahi. Oke, Pak. Kalau saudara ketika Stephen dia- diberi kuasa tetapi- oleh Tuhan melakukan itu, kira-kira Itu diberi. Tetapi ketika yang pemilik saudara itu Stephen, dia. Waduh, di mana itu dalilnya? Itu diberi. Coba Anda baca lagi Makanya coba. Yesus katakan, apapun yang kamu minta kepada Bapa, kepada Allah, di dalam namaku. Karena nama Yesus itu ada kuasa. Iya, karena Kuasa ilahi karena dia itulah. utusan Tuhan. Oh enggak, salah. Sekarang kalau Anda diberi kuasa, apakah saudara bisa melakukan kuasa? Ya, kalau diberi. Kalau Tuhan memilih Anda. Iya, kalau diberi kuasa. kan? Iya, kalau diberi. Heeh. Nah, apakah Anda menjadi Tuhan? Bukanlah. Nah, tapi sama seperti Yesus juga diberi. Anda Siapa juga yang diberi, bedanya. Loh, Siapa yang beri? Di mana dia? coba. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu Dalam konsep Itu ucapan siapa? Itu. Bang, Ya, Makanya- kemanusiaannya yang diberi. La haula wala quwwata. Kan yang sekarang Anda paparkan adalah sisi kemanusiaan Yesus yang mampu melakukan apapun. Ini kan yang Anda sanjung. Tidak ada manusia yang bisa seperti Yesus. Loh, kemanusiaan Yesus itu adalah kemanusiaan yang diberi. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Selain apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan, aku lakukan. Siapapun yang diberi kuasa pasti bisa. Karena yang memberi kuasa itu adalah pencipta langit dan bumi. Pak, aku baca dulu ini, Pak. Injil Yohanes 11 Silakan. ayat 11. Oke, ya, terima kasih. Cincin. Iya. Percayalah Yohanes kepadaku. 14:7 sih, Bang. Iya, saya Percayalah kepadaku. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena terus? pekerjaan itu sendiri. Percayalah. Bacaan. Aku di dalam Ya, Bapa dan terus? Bapa di dalam aku. Artinya aku ini yang firman itu yaitu di dalam Bapa. Karena Bapa dan firman itu satu. Dan Bapa, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi aku yang pertama ini adalah sang firman, ada bersama-sama dengan sang Bapa, Allah itu sendiri. Dan Bapa di dalam aku. Aku inilah manusia Yesus. Bapa. Jadi yang kami sembah itu Bapa yang di dalam aku, Yesus. Bukan Yesus yang manusia yang mati, bukan. Yang kami sembah, Yang kami menjadi imani manusia dia ini sebagai Tuhan. Yang kami sembah itu adalah Bapa yang diam di dalam. enggak. Saya tanya dulu, Bung. Yang menjadi manusia daging ini siapa? Allah itu sendiri karena kemahakuasaan. Nah, terus kenapa Anda tidak menuhankan manusianya? Enggak lah, kan dia kan jadi sebagai sarana aja di situ. Sarana Loh, untuk sebagai Dia sarana, begini, Pak. Dia sebagai- datang ke dalam sebagai dunia sarana. sebagai manusia, sebagai sarana itu- untuk penebusan, Pak. Ya itu dia makanya. Penebusan dosa. Yang menjadi daging ini siapa? Sesuai dengan tradisi Yahudi. Tradisi apa? Kalau tidak, Tradisi tradisi Yahudi apa? Tradisi Yahudi apa? Menebus dosa dengan darah manusia. Dengan darah manusia. Domba. Tradisi Dengan darah Yahudi domba, atau Dewa Molok mempersembahkan darah manusia?
untuk nebus Aku bilang dosa. tradisi Yahudi, aku bilang kan Yahudi tradisi hewan, Yahudi. Pak. Yahudi dewa, Abang. Yahudi Iya, itu dewa. hewan. Domba, Hewan. darah Yesus hewan. domba. Yesus Darah hewan domba. menurut Anda. Makanya setelah di dalam perjanjian baru, Yesus itu dijuluki, dikiaskan sebagai anak domba Allah. Oke, Ya. paham Pak? Anak domba Allah. Sangat paham, Karena dia- sangat paham, Iya, sangat karena paham. karena Sangat darahnya paham. yang menyucikan, darahnya yang Oh, nggak yang bisa, menebus nggak bisa, kita. nggak Bagi bisa. Itu bagi doktrin, Bapak itu nggak doktrin. bisa. Itu Bagi Pak doktrin. nggak bisa. Kenapa Tapi Yesus bagi kami memerintahkan? Kenapa Yesus memerintahkan kemudian mempersembahkan hewan? Kalau begitu, Di mana ini Yesus? makanya saya katakan, saudaraku, makanya saya katakan, Anda itu bukan dari ajaran Yahudi. Yahudi mempersembahkan hewan, Anda mempersembahkan darah manusia. Yesus memerintahkan mempersembahkan darah hewan. Di mana Yesus memerintahkan darah hewan? Matius 8 nomor 4. Yesus Menggenapi apa? Menggenapi apa? Apa yang digenapi Yesus? Itu Apa? Hah? Matius 8 nomor 4, Yesus memerintahkan mempersembahkan darah hewan. di mana? Ayo kita buka. Silakan. Itu Matius 8 nomor 4 itu jelas sekali loh. Matius 8, kita lihat. Matius 8 ayat 4. 4. Nah, kalau saudara mengatakan tadi, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Baca Yohanes 17:23. Aku di dalam mereka. Kepadanya. Oke, silakan. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Mana persembahan apa ini? Ini Persembahan yang beda dengan korban, Pak. Persembahan yang diperintahkan dosa, korban penyucian, Aduh, Pak. korban pentahiran. Persembahan yang pakai diperintah. darah, Pak. Harus Susah, ada Anda darah. tidak mau mendengarkan. Persembahan yang diperintahkan Sebab Musa tanpa darah, Pak. Tanpa darah Iya, tidak ada tahu, penyucian. tahu. Tapi darah apa? Makanya aku katakan tadi tradisi yang Nah, Setelah apakah datang Anda mengikuti Yesus- tradisi Yahudi? Kan tidak. Ini Iya. tradisi Molok yang Anda lakukan. Itulah yang aku katakan dia sempurnakan, dia datang. Kalau tradisi dulu, Pak, Bagaimana? dia berulang-ulang, Pak. Dengar dulu, Pak, dengar dulu, kasih kesempatan. Kalau tradisi dulu dia berulang-ulang. Anda yang Ketika tidak aku- memberikan kesempatan ke saya. Ketika Anda aku bicara berdosa, terus. ada penyucian lewat darah domba, darah binatang. Terus kenapa bisa penyucian terhapus menggunakan dosaku. darah manusia? Ketika aku berbuat dosa lagi, ulang lagi disembeli, darahnya di. Ya memang begitu. Makanya terakhir dalam Datang di dalam kitabnya Yesus, orang Yahudi. datang Tidak Yesus bisa. satu kali. Anda tidak bisa untuk dialog ternyata. selama-lamanya. Anda cuma mau Datang didengar, Anda tidak mau Yesus. dengarkan orang bicara. Mending Anda masuk di kamar, kunci dari dalam, ngobrol sendiri di dalam. Dialog itu gantian, bos. Kan belum Itu habis. diskusi. Ah. Enggak. Menurut, Saya kata, menurut Bapak bagaimana? Yesus mengajarkan mempersembahkan hewan kurban, kan? Persembahan Nabi Musa apa, Bang? Manusia. Pergilah kepada imam. Lakukanlah persembahan yang diperintahkan Nabi Musa. Nabi Musa mempersembahkan apa rupanya? Manusia. Kalau tradisi Yahudi, Pak, yang memberikan persembahan kepada imam itu adalah perpuluhan, Pak. Perpuluhan. Perpuluhan. Ya. Bukan korban. Bukan korban hewan. Bukan korban. Oke. Ya. Oke. Bagaimana dengan imamat 1 nomor 2? Nah, itu tradisi Yahudi. Nah, sekarang yang Anda ikuti tradisi Yahudi. Tradisi Yahudi itu perintah Tuhan atau bukan? Aku sekarang sudah hidup di dalam Kristus, Pak. Jadi Yesus sendirilah Nah, yang itu makanya sudah aku bilang dari mengorbankan tadi. dirinya. Tunggu dulu, Pak, aku bicara. Ya, itulah Karena yang aku hidup. itulah yang saya katakan tadi. Anda Kristen bukan pengikut Yesus. Itulah yang saya katakan barusan. Kristen itu Kristus, Pak. Oke. Iya, Kristen pengikutnya Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Kan itu poinnya, Bang. Yesus katakan kepada Petrus, Simon Petrus,
Engkau adalah batu karang dan di atas batu karang ini akan kubangun Yes. jemaatku. Jemaatnya jemaatnya orang bersunat atau orang-orang yang tidak bersunat? Nah, jemaatku ya, aku ini nggak bersunat. Iya. Nah, makanya apa mungkin jemaat Petrus itu orang yang tidak bersunat? Pak. Apa mungkin? Pak, Yesus katakan sejak tampilnya Yohanes Pembaptis, hukum Taurat dan kitab para nabi sudah dibatalkan, Pak. Kata siapa? Ada ayatnya. Yesus yang Kata ngomong. siapa? Berarti Yesus yang ngomong. bertolak belakang dengan pengakuan Yesus, sebelum langit lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Apa maksudnya maksud Pak bagaimana? Ya, Dan kita Anda kan para nabi. menuduh Yesus mengatakan hanya sampai Yohanes, tapi Yesus mengatakan Yesus Kristus adalah hukum Taurat. Sabat Iya. itu adalah Tuhannya. Yesus itu adalah Tuhannya atas hari Sabat. Sudah nggak ada lagi itu, Pak, itu. Hukum Taurat gitu. itu adalah Jadi Yesus salah. sendiri. Jadi Yesus salah mengatakan bahwa lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat. Dia menggenapi dengan gantinya dia, Pak, sebagai hukum Taurat itu adalah Yesus. Gak menggenapi. Anda ngerti menggenapi? Anda ngerti genap? Iya. Apa genap itu? Menghilangkan, membatalkan atau melengkapi? Yesus, aku kan sudah katakan hukum Taurat dan kitab para nabi itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Nah, ini yang ku bilang, ini yang saya katakan bahwa Anda itu memang bukan beda dengan pengikut Yesus karena Anda menambah-nambahkan sesuatu yang Yesus tidak pernah katakan. Kenapa Yahudi dan Kristen itu beda? Karena Kristen memiliki dogma yang luar biasa yang tidak berkesesuaian dengan perintah para nabi. Gitu loh, Bang. Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut masukinya. Oke? Bisa paham, Pak? Berarti Yesus salah dengan mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Yohanes Pembaptis maksudnya ini ya. Dan sejak waktu kata itu siapa? kerajaan dan kata sejak siapa? waktu itu Yesus yang ngomong ini, Pak. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang yang menggagahinya berebut memasukinya. Oke? Kerajaan Allah yang bagaimana? Itu masalah keselamatan, Pak. Bagaimana mau selamat kalau hukum Tuhannya dibatalin semua? Yesus Bagaimana Kristus, mau selamat? Aku kan sudah katakan hukum Taurat dan ikat itu Yesus Kristus itu sendiri. Itulah yang saya katakan. Ngambil Yesus menjadi tameng. Padahal satu hal, Anda belum lolos sebagai pengikut. Kalau apa yang Anda saudara saya katakan tadi, coba Anda baca di kitabnya orang Yahudi Ulangan 4. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Elohim yang kusampaikan kepadamu. Kenapa Anda mengatakan bukan dikurangi, malah hanya sampai Yohanes? Ini ajaran siapa? Bukan mengurangi, menggenapi, Pak. Aku ikut yang menggenapi Yesus Kristus itu sendiri. Maksudnya Sebagai gini hukum loh, Bang. Taurat. Coba Anda sadari dulu deh. Coba pikirkan dulu, apa itu menggenapi? Ketika dia angka 9, ketika digenapi jadi berapa? Hilang semua, jadi 0. Menggenapi kok dihapuskan? Kan dikatakan dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Membatalkan, Pak, bukan menggenapi. Mulut saudara mengatakan menggenapi, tapi faktanya menghilangkan, membatalkan sesuai dengan instruksi Paulus di dalam Efesus 2 nomor 15. Dan Anda adalah pengikut Paulus. Kalau pengikut Yesus jelas, Ulangan 4, jangan kau menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan jangan kau menguranginya. Paulus bukan hanya mengurangi tapi membatalkan semuanya. Tidak ada orang benar hidup di bawah hukum Taurat. Itu kata Paulus.
Memang Mana yang betul tidak ada ini? Memang betul, Mana yang tidak ada yang hidup, tidak ada yang benar hidup di bawah hukum Taurat. Siapa Nah, yang itu bisa? Siapa Di yang mana? melakukan hukum Taurat? Di mana ucapan Yesus itu? Siapa? Di mana ucapan? Siapa? Di mana Itu ucapan tadi- Yesus mengatakan itu itu? tadi Pak kan yang ngomong tadi. Di mana ucapan Yesus mengatakan itu? Tidak ada. Itu ucapan Paulus. Iya, terus aku tanya, di mana? Siapa yang bisa hidup di Lah, bawah kok- hukum Taurat? Orang-orang Yahudi. Rasul Paulus aja kok bilang begini. Apa yang Ya Paulus itu siapa? Paulus itu siapa? Siapanya Yesus Paulus itu? Rasul Yesus Kristus. Rasulnya siapa? Rasulnya siapa Paulus? Yesus sendiri yang pilih dia. Di mana? Di mana? Ada. Di mana? Ada. Di mana Yesus Buat memilih mencari, Paulus? Pak. Nah, di mana? Di mana? Coba, siapa Paulus menurut Yesus? Coba, bisa enggak satu ayat saja, satu data saja? Tunggu Pak. Silakan. Paulus itu mengaku di dalam Galatia 1, nomor 16, nomor 17, aku diutus kepada non-Yahudi. Nah, siapa yang pernah mengutus orang-orang untuk non-Yahudi? Siapa? Di mana Yesus mengutus orang ke Yahudi, sedangkan orang Parisi, orang Samaria yang hidup sama Yesus aja dibilang guguk sama dia. Ngapain dia pergi ke Roma? Hati-hati, karena Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Itu yang harus Anda waspada itu. Kisah Rasul 9 ayat 15, Pak. Kisah Rasul 9 ayat 19. Aku baca. Itu pengakuan Lukas kan? Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Oke? Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ditanggung oleh karena namaku. Oke, sekarang begini. Iya, itu Paulus dan itu pengakuan Lukas. Sekarang begini, Matius 24 nomor 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun. Ia di sini adalah Tuhan Yesus Mesias. Sekarang siapa yang mengaku ketika dia ke padang gurun Damsyik mengaku bertemu dengan Yesus? Itu siapa? Matius berapa tadi, Pak? Matius 24 26. ayat 24. Yes. Matius 24 ayat 26. Sementara ia, oh bukan, sorry Pak. Matius 24 ayat 26. Dari ayat 24 itu coba dibaca. Jadi 24. apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ, atau lihat, ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Terus kenapa, Pak? Siapa yang mengaku ketemu dengan Mesias pada saat di padang gurun ketika menuju Berseba? Damsyik, sorry. Ya, Paulus dan orang-orang yang mengikut Paulus. Awalnya Saulus namanya. Makanya Yesus mengatakan, janganlah kamu percaya. Kenapa Anda percaya? Ya, ini peristiwa, Pak. Peristiwa. Iya, betul. Yesus menubuatkan apabila ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, jangan kau percaya. Terus kenapa Anda percaya kepada Paulus? Ya, memang terjadi begitu, Pak. Iya, terjadi menurut ini. Sekarang begini, ketika Yesus sejenak sebelum terangkat ke langit, siapa yang datang? Aku akan pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh penghibur itu tidak akan datang. Siapa yang datang setelah Yesus pergi? Roh Kudus yang dijanjikan Yesus. Roh Kudus. Siapa yang ditemui Paulus di padang gurun? Yesus. Yesus dalam bentuk bukan lagi seperti yang sebelum dia terangkat ke surga, Pak. Ini yang ilahi, Pak. Kan cahaya yang ada di situ. Kan hanya cahaya yang membuat sampai dia jadi buta.
Iya Iya, kan? iya. Oke, Bukan oke. Yesus yang Nah, ada itu. Terus kenapa Paulus mengatakan siapakah engkau Tuhan? Ya karena dia tahu. Dari mana Paulus tahu bahwa itu adalah Tuhan? Bukankah Tuhan tidak bisa didengar suaranya, tidak bisa dilihat wajahnya? Ya karena kan ada mujizat pada waktu itu kan Pak. Yang ada tanda-tanda ajaib. Dari mana dia tahu Dengan bahwa itu adalah spontan. Tuhan? Dari mana dia tahu? Memang benar dia adalah Tuhan. Sedangkan murid-muridnya saja ketika melihat Yesus datang keluar dari kubur, mereka ketakutan, mengira melihat hantu. Kok Paulus yang tidak pernah bertemu Yesus, tidak pernah bertemu Tuhan, kok tiba-tiba siapakah engkau Tuhan? Dari mana Paulus rekayasa yang kayak cerita kayak gini? Apa maksudnya rekayasa gimana? Murid Yesus bang, murid Yesus bang, 3 tahun bersama dengan Yesus. Ketika Yesus bangkit keluar dari kubur, muridnya tidak memanggilnya Tuhan, tapi muridnya memanggilnya hantu. Kok Paulus lebih tahu daripada murid yang bersama-sama dengan Yesus selama 3 tahun? Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus. Kenapa dia tahu? Siapakah engkau Tuhan? Begini Pak. Bagaimana? Karena mereka tidak percaya apa yang sudah dikatakan oleh Yesus, yang mana dia akan bangkit pada hari ketiga. Nah, ketika terjadi bangkit, dia menampakkan diri dan mereka kan kaget, iya tuh. Karena mengira melihat. Tetapi ada satu murid yang mengakui dia, yang mempunyai respons, mengatakan, ya Tuhanku, Allahku, karena dia sudah percaya, dia sudah membuktikan yang benar, yang mana benar-benar Yesus adalah Tuhan. Anda keliru. Saudara saya keliru menuduh murid Yesus. Kelirunya, Yesus mengatakan begini, aku di dalam mereka. Mereka ini siapa? Ke-11 murid. Aku Yesus di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Kok Anda memfitnah murid-murid Yesus seperti itu? Memfitnah apa maksudnya? Anda mengatakan murid Yesus, Anda mengatakan karena mereka tidak percaya. Sementara Yesus mengatakan dia satu dengan muridnya, muridnya satu dengan Bapa. Berarti dia juga Makanya selanjutnya kan Yesus bilang, ada apa dengan kamu? Inilah aku. Inilah yang aku katakan kepada kamu, bahwa aku akan bangkit pada hari ketiga. Enggak ada pengakuan itu, enggak ada. Dia hanya mengatakan, inilah aku, lihatlah tanganku, lihatlah kakiku. Ada apa dengan kalian? Rabalah aku. Adakah di antara kalian memiliki makanan? Muridnya kasih ikan goreng. Untuk membuktikan apa? Untuk membuktikan dia Tuhan, atau membuktikan dirinya adalah orang yang bangun dari pingsan? Kan begitu bang. Jadi kalau Paulus mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Anda harus berpikir, loh kok Paulus bisa tahu ini adalah Tuhan? Apa emang Tuhan itu bisa ditahu? Detailnya Tuhan itu seperti apa? Dengarkan suara gemuruh dari langit, tiba-tiba bertanya, siapakah engkau Tuhan? Dari mana Paulus tahu ini adalah Tuhan? Sedangkan murid saja ketika Yesus dilihat, kaget, ketakutan, mengira melihat hantu. Bahkan Maria ketika dia ke pemakaman, dia bertanya kepada Yesus sendiri, apa yang kau cari? Aku mencari mayat Tuhanku, apakah Tuhan lihat? Sementara dia ngomong sudah sama Yesus itu. Masa dia nggak kenal Yesus? Ini ada Paulus tidak pernah bertemu, tiba-tiba mengaku, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Ini rekayasa dari Lukas dan Paulus. Makanya dia mengatakan, waspadalah kepada siapa? Nabi palsu yang datang nyamar seperti domba. Pak, peristiwa-peristiwa penampakanlah ya tuh oleh Yesus Kristus. Iya. Banyak juga yang terjadi kepada umat-umat yang dulu belum percaya Yesus. Ketika ketemu Yesus, jadi percaya. Kan Yesus, dia yakin Yesus kan yang bertemu gimana? orang yang itu kan awalnya kan dia tidak percaya Yesus. Contohnya dia seorang Muslim, tetapi dia murtad karena bertemu Yesus. Oke? Dia tahu itu Yesus. Sekalipun dia tidak pernah ketemu Yesus, bahkan dia jauh dari Yesus.
Oke. Seperti itu. Nah, sekarang oke. Kedatangan Yesus yang kedua kapan? Ya, kedatangan Yesus yang kedua kapan? Nggak ada yang tahu. Nah, Makanya jadi kedatangan ke Paulus, kedatangan orang-orang. apa maksudnya kedatang? Jadi Lah kan Yesus cuma 2 kali datang, saudaraku. Pertama ketika dia lahir, kedua ketika nanti di akhir zaman. Kok sudah ada yang datang? Yesus sudah datang ke Saulus. Yesus berapa kali datang ke bumi? Pak jangan terlalu harafiah, Pak. Loh, kok jadi jangan terlalu harafiah? Iya, Kenapa jangan bisa terlalu kayak gitu? harafiah untuk artinya kan dia bertemu dengan Paulus dalam arti penampakan, Pak. Dengan lewat Iya. cahaya yang terang. Nah, sekarang bagaimana dia bisa tahu bahwa itu adalah Yesus? Sementara iblis pun bisa nyamar dengan malaikat terang. Bagaimana? Bagaimana bisa dia tahu bahwa itu adalah Yesus? Sementara malaikat terang pun bisa, iblis pun bisa nyamar sebagai malaikat terang. Gimana bisa dibedakan itu adalah Yesus? Orang-orang yang mengaku murtad bertemu Yesus, bagaimana dia bisa tahu itu adalah Yesus? Hanya karena mengaku akulah Yesus gitu. Sementara Yesus mengatakan apabila ada yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Awalnya kan Yesus bilang, Buka Yesus, kamera dong biar saya tidak ngantuk, akhi. Saulus, Saulus, mengapa engkau aniaya aku? Gitu. Nah, kapannya karena- Paulus menganiaya Yesus? Kapan? Karena Saulus tahu apa yang dilakukan selama itu, waktu itu dia memang menganiaya murid-murid Yesus. Nah, Jadi ketika ada mujizat datang berupa bentuk cahaya yang terang, maka terpikirlah oleh dia, inilah Dibuka Yesus aja yang deh, disembah. dibuka aja. Aku pakai HP besar, pakai tablet, jadi wajah kalian itu bening kali. Bukalah. Ya, lanjut bang. Ya seperti tadi aku katakan. Nah, jangan kayak gitulah. Ini kok wajahnya kok jadi guguk. Iya, jadi Yesus kan berpesan waspada. Ketika ada orang yang mengatakan, lihat ada dia, Yesus di padang gurun, lihat ada di dalam bilik. Kata Yesus, jangan kamu percaya. Tapi ini pesan Yesus kepada muridnya Bani Israel, bang. Kalau anda sebagai bukan Bani Israel percaya kepada Paulus, ya silakan aja. Itu hak anda. Karena pesan-pesan Yesus ini, semua pesan Yesus yang ada di dalam kitab saudara itu ditujukan kepada Bani Israel, bukan kepada non-Israel. Waspadalah kepada domba, itu ucapan Yesus kepada Bani Israel, bukan kepada anda. Jadi kalau hari ini anda percaya bahwa Yesus Tuhan, Yesus ini dan itu, ya silakan aja. Karena anda bukan Bani Israel. Aku datang diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu harus kita percaya. Kami umat Islam sayang kepada Yesus, cinta kepada beliau. Bahkan setiap nama beliau diucapkan, kami selalu doakan. Yesus, kami tambahin alaihissalam. Isa alaihissalam. Keselamatan atas beliau, keselamatan atas beliau, keselamatan atas beliau. Sayang kami, tapi kami sadar kami bukan umat Israel. Dan kami tidak ingin dipanggil gogok, pemakan sampah yang jatuh dari meja Israel. Gak mau kami. Sementara wanita tadi, imanmu besar wahai ibu. Seketika anaknya sembuh oleh Yesus. Tapi apa konsekuensinya? Dia disahkan menjadi gogok dan pemakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Sementara ada pengajaran datang kepada Nabi Musa, datang kepada Yesus untuk Bani Israel tok. Tapi ada ajaran yang untuk anda, untuk suku Batak, untuk semua suku di atas muka bumi ini, anda tolak. Ini yang lucu. Jadi selamanya anda hanya menjadi penonton. Ketika nanti di yaumul hisab, di padang mahsyar, ketika manusia dihakimi, anda bingung, anda mau kemana? Anda berdiri di belakang Yesus, anda ditanya, ini dari mana ini? Kok beda wajahnya? Saya dari Indonesia, bos. Oh, salah. Umatku hanya Bani Israel. Anda lari ke Musa, Musa juga menolak. Anda siapa? Saya penganut perjanjian. Apa itu perjanjian lama? Maaf, geser.
Anda mau kemana? Ke baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi Anda tidak akui. Anda terombang-ambing, ujung-ujungnya neraka. Apa buktinya? Kita buktikan. Matius 7 nomor 21, 22, 23. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, Tuan, Kurios akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan, kerajaan langit, kerajaan Bapa, melainkan dia yang melakukan kehendak. Kehendak siapa? Bukan kehendak Paulus, tapi kehendak Bapakku yang ada di surga. Atas kehendak siapa? Apa kehendak Bapa? Oke, kehendak Bapa agar percaya kepada anaknya. Ya. Apa yang anaknya katakan? Aku adalah utusan. Kenapa Anda nggak percaya itu? Kenapa Anda menambah-nambahinya label Tuhan? Sementara dia mengatakan Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku, Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi pola itu cuma ada di Islam, di Anda tidak. Anda mengatakan dengan mulut satu-satunya Tuhan adalah Bapak, tapi di dalam hati manusia zalim, Bung, zalim. Anda batil dengan mengatakan itu. Ya, silakan. Baca Silakan. Injil Yohanes 6 ini. Kehendak. Lalu kata Kehendak Bapa. Lalu kata mereka kepadanya, Yesus, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Oke. Hendaklah kamu percaya kepada Dia. Terhadap Dia yang diutus. Kan gitu. Nah, berarti Yesus hendak dipercayai sebagai apa? Sebagai utusan. Nah, silakan. Siapa yang sudah percaya kepada Dia? Saya sebagai Muslim, saya percaya kepada Yesus. Dia percaya sebagai apa? Utusan. Yes, itu pasti. Utusan Allah. Utusan Tuhan, betul. Tidak sah keimanan saya sebagai Muslim kalau saya tidak percaya Yesus yang datang kepada Bani Israel mengajarkan hikmat Injil, bahwa Dia adalah utusan Tuhan, Nabi dan Rasul penutup bagi Bani Israel. Hikmat Injil Pak sudah dapat, Pak. Hikmat Injil itu adalah pengajaran Yesus kepada Bani Israel terkait dengan Taurat. Seperti apa kemudian Bani Israel memperlakukan Taurat itu? Anda boleh baca di dalam Matius 23. Jangan kau mengikuti orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka menduduki kursi Musa, mengajarkan tentang Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang disebut hikmat Injil. Makanya Yesus mengatakan di dalam kitab Saudara, orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah dia. Lalu bagaimana dengan Anda yang tidak mempraktekkan Taurat? Kalau mengenal saja terkutuk, kata Yesus, bagaimana dengan Anda yang tidak melakukan? Apakah ada kewajiban orang-orang Kristen untuk melakukan hukum Taurat? Nggak ada. Kenapa bisa nggak ada? Karena hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Kami umat Muslim itu cinta sama Yesus, sayang sama Dia. Kenapa? Nama beliau lebih banyak disebut di dalam Al-Quran daripada beliau yang datang membawa Al-Quranul Karim, baginda yang mulia Rasulullah Muhammad SAW. Ada apa dengan ini? Karena baginda Isa alaihissalam, Yesus Kristus, ingin diselamatkan dari pitnahan-pitnahan orang yang menyelewengkan ajarannya. Itulah makanya setiap Nabi Isa disebut di dalam Al-Quran selalu ikut nama ibunya, Isa ibnu Maryam. Kenapa? Supaya orang yang menggunakan akal sadar bahwa Isa itu adalah anak laki-laki dari seorang wanita bernama Maryam, bukan anak Tuhan. Nah, bedanya antara Kristen dengan Islam, Yesus adalah anak Bapa. Kalau di Islam, Yesus adalah anak ibu. Itu pembedanya. Sebagai anak ibu dia anak manusia. Nah, tapi kalau Kristen sebagai anak Bapa, dia adalah inkarnasi dari Bapa. Nah, itu bedanya kita. Nah, sekarang yang mana yang benar ini? Kesaksian Yesus, jangan kesaksian umat Islam. Kesaksian Yesus. Apa yang Pak, Yesus? Aku tanya, Pak. Silakan. Aku tanya dong. Silakan. Aku mau tanya. Ini di hadis, Pak. Iya. Ini di hadis. Hadis Anas bin Malik 72. Kecil suaranya Pak Stephen. Ya, Anas bin Malik 72. Iya. Oke. Silakan. Itu dikatakan begini. Iya.
Sesungguhnya Isa itu adalah roh Allah dan firman Allah. Iya. Menurut Pak bagaimana? Coba. Iya, tidak ada masalah dengan itu. Nah, terus Kenapa? Kenapa? Karena pada utusan Tuhan itu memiliki gelar-gelar. Ada Habibullah, ada Kalimullah, ada Najiullah, ada Khalilullah, ada Khalifatullah, ada Rasulullah, ada Saifullah, ada Ruhullah. Ruhullah Yesus. Itu gelar-gelar mulia kepada utusan Tuhan. Tidak masalah itu. roh Allah Yesus. Yes. Roh yang didatangkan oleh Allah kepada rahim Maria. Bukan Di situ tidak dikatakan didatangkan, tetapi Terus? dia bilang begini, sesungguhnya Isa itu adalah roh Allah dan Iya. firman Allah. Itu aja. segala sesuatu yang disandarkan kata sebelum Allah itu artinya adalah benda makhluk kepunyaan Allah. Contoh, hamba Allah, rumah Allah, itu bukan berarti rumah itu adalah Allah. Roh Allah bukan berarti roh itu adalah Allah. Abdi Allah bukan berarti abdi itu adalah Allah. Semua Kalau roh Allah itu apa Pak maksudnya? roh Allah itu artinya roh ciptaan Allah. Maksudnya ketawanya ini apa? Roh Allah ciptaan Allah. Yes. Kalau Yesus adalah roh Allah dan firman Allah, Yesus itu ciptaan. iya betul. Benar. Ciptaan lah. Yesus Kalau gimana? begini, Gimana? Pak. Iya. Gimana? Isa atau Yesus itu adalah roh Allah dan firman Allah, Iya. adalah ditujukan kepada Yesus, Iya. adalah ciptaan. Allah menciptakan dengan apa? Berfirman apa lagi? Dengan firman apa? Ya Anda. Firman itu apa? Coba saya ingin tahu. Firman itu apa menurut saudara? Firman itu adalah kalimatullah. Ya, kalimat. Kalam Allah. Jangan kalam Allah. Firman Allah. Firman Allah. Apa firman itu? Itu ditujukan kepada Yesus. Tunggu. Apa firman itu, Pak? Yesus adalah roh. Sesungguhnya Yesus itu adalah roh Allah dan firman Allah. Oke. Kalau Pak katakan dia itu ciptakan, terus Allah menciptakan dengan firman apa? Oke, saya tanya dulu. Firman itu apa? Kalam itu apa? Kalimat itu apa? Coba jawab dulu, Pak. Sabda, suara Allah. Suara Allah. Apakah suara Allah itu Allah? Iya. Oke. Jadi ketika Musa mendengarkan suara Allah, itu yang datang Allah. Allah. Berarti ketika Musa mendengarkan suara Allah dari semak berduri, berarti semak berduri itu adalah Allah. Allah. Oke, ketika Allah dengar itu Allah. Dengar, ketika suara Allah itu datang di awan-awan, berarti awan itu adalah Allah. Bukan awannya Allah. Lah, tapi itu adalah suara Allah. iya, suara Allah ketika datang melalui awan, apakah awan itu adalah Allah? Itu adalah Allah, suara Allah. Ya, suara Allah atau Allah? Suara Allah itu adalah Allah. Suara Allah sendiri. Oke. Suara Allah itu adalah Allah itu sendiri menurut saudara. Oke ya? Oke. Terus kenapa Yesus masih mendengarkan suara di luar dari dirinya? Sebab Allah itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ini ada di mana saja. kalau saya mengatakan Lugat Tambunan itu adalah Tuhan Anda, salah enggak? Siapa? Lugat Tambunan adalah Tuhan Anda, salah enggak? Enggak. Berarti betul. Tuhan Anda inkarnasi menjadi Lugat, bisa enggak? Tuhan Anda berinkarnasi jadi Luga. Luga siapa sih Luga itu? Lugat Tambunan. Karena dia kan ciptaan manusia, ciptaan Allah yang berfirman. Yesus apa bedanya? Beda, Pak. Bedanya di mana? Yesus itu datang dari Allah, Pak. Lah, Lugat Tambunan datang dari mana? Lugat Tambunan datang dari mana? Dia diciptakan, Pak. Lah, tapi segala ciptaan secara biologis dia bukan diciptakan langsung, tapi segala sesuatu yang ada di atas muka bumi mengatakan aku datang.
bukan atas kehendakku sendiri. Berarti Yesus yang Anda tuhankan itu adalah makhluk yang ada bukan karena dirinya, tetapi karena Sang Pencipta. Anda sendiri yang menunjukkan datanya kan? Yohanes 8 nomor 42. Aku datang Allah bukan menciptakan dengan cara bagaimana, Pak? dengan cara berfirman, dengan cara berfirman. Gabriel datang kepada Maria pada bulan ke-6 menyatakan, wahai Maria, Tuhan menghendaki, Tuhan yang Maha Tinggi menghendaki Iya, engkau iya, Pak. hamil Betul. dan melahirkan seorang manusia. Melahirkan Tuhan atau manusia? Dengar, Pak. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Yes. Serangan tadi sudah dikatakan sesungguhnya Yesus itu adalah Roh Allah dan Firman Allah. Betul. Apa yang dikatakan oleh, dengarkan, apa yang didatangkan oleh Tidak dikatakan Anda Yesus tidak bisa itu adalah mendengarkan. ciptaan. Loh, memang tidak dikatakan. Itu hanya berlaku bagi orang yang berakal. Sekarang begini, ketika Gabriel datang pada bulan ke-6 ke Maria, apa yang dibawa oleh Gabriel? Yesus atau perkataan Tuhan? Jawab. Gabriel dia pembawa berita, Pak. Ah, berita. Berita apa yang dibawa? Kenapa nggak bawa Yesus? Dia pembawa berita. Kenapa nggak bawa Yesus? Kenapa nggak bawa Yesus? Yesus yang suruh itu, Pak. Artinya sebelum Yesus Saya tanya, kenapa nggak bawa Yesus? Kenapa nggak bawa Yesus? Sebelum Yesus turun ke dalam dunia menjelma jadi manusia atau bertindak jadi manusia, dia itu adalah firman. Nah, yang dibawa, Dengar dulu, Pak. Dia adalah Iya, firman silakan, yang silakan. bersama-sama dengan Allah. Aduh. Jadi yang turun itu malaikat itu adalah Yesus di mana? Pada saat malaikat datang kepada Maria, Yesus di mana saat itu? Yesus itu ada bersama-sama dengan Allah sebab dia Iya, firman. saya ngerti. Sang firman. Saya ngerti. Pada saat Gabriel datang kepada Maria, Yesus di mana? Ada bersama-sama dengan Allah. Berarti nggak ada di situ. Nggak ada, dia kan menyampaikan berita. Oke, pada saat janin sudah berkembang di dalam rahim, Yesus di mana? Yesus dia kan sang firman yang menjadi manusia yang sudah turun ke dalam dunia lewat perawan Maria. Terus kapan sang firmannya turun ke rahim? Kapan sang firman turun ke rahim? Kapan? Pada saat itulah. Nah, berarti sang firman turun ke rahim. Kan begitu? Sang firman Turun ke rahim. menjadi manusia. Menjadi Yesus. Menjadi daging dia. Ya, karena kemahakuasaannya Allah dia Oke. bisa jadi daging. Karena kemahakuasaan Allah. Anda pintar. Berarti bukan kemahakuasaan Yesus. Sudah dikatakan tadi, firman dan Allah itu satu. Firman dan Allah itu satu. Berarti firman dan Allah masuk ke dalam rahim. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1. Iya, saya tahu. Ada satu kan, Pak. Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos, dan Logos itu adalah Theos. Logos itu telah menjadi daging. Theosnya di mana? Theos Allah maksudnya. Iya kan tadi Theos sudah menjadi daging kan? Pada saat firman bersama-sama dengan Tuhan, di situ ada dua pribadi atau satu pribadi? Firman bersama-sama dengan Tuhan. Iya, kan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Firman Pada saat itu ada berapa pribadi? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Allah ini apa, Pak? Allah ibu bumbung atau Allah apa ini? Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Oke, ada berapa pribadi di situ? Ada dua pribadi situ. Allah sebagai roh. Ada dua pribadi. Allah sebagai roh dan firman-Nya. Firman sebagai apa di sana? Firman sebagai apa? Firman ya firman Allah lah.
Iya, sebagai apa di sana kan nanti ada Yesus ini. Dia firman itu kan sebagai sang pencipta yang turun Oke. ke dalam dunia. Oke. Berarti gini. Ini ada jangan pakai Allah Pak karena nggak rancu. Anda tidak menghargai saya kalau begitu. Makanya Bilang aja tanya Tuhan. bukan. Itu tuh Iya, ada dua. kita Roh akan Allah mengarah dan ke sana. firman Allah. Kita akan ke Yesus sana itu Pak. Kita akan adalah ke roh sana. Allah dan firman Allah. Kita akan ke sana Pak. Kita akan ke sana. Sekarang sumbernya dulu kita kaji dulu sumbernya. Karena kalau berbicara mengenai kalimah dan juga roh ada sumber dari min. Nah, kan ada usul dari roh, ada usul dari firman. Itu pasti. Ya, Makanya maksudnya? dia dari Allah. Kan ada kalimatullah, ruhullah, sumbernya adalah Di Anas bin Malik 72 itu tidak mengatakan dari. Loh. Tapi itu ditujukan kepada Isa. Isa itu begini dengar. Sesungguhnya Isa itu adalah roh Allah dan firman Allah. Iya. Enggak ada Apa yang katakan salah? dari. Apa yang Nggak ada apa yang kata salah? dari. Apa yang salah? Mari kita buka dalilnya, Pak. Coba Anda bukakan dalilnya. Coba. Apa yang mana? Yang Anda bacakan tadi. Oh, aku nggak punya. Jadi dapatnya dari mana? Ada itu hadis. Buka, kamu kan Muslim punya hadis itu. Kamu buka aja. Atau kamu sudah tahu memang? Iya, saya tahu, makanya saya Hadis tanya. Anas bin Malik 72. Sesungguhnya ngerti. Isa itu roh Allah dan firman Allah. Enggak, Isa tidak, itu sesungguhnya ruh Allah dan firman Allah. Oke. Yo, tidak dikatakan Oke. Isa itu sesungguhnya dari Allah dan dari firman Allah. Bukan begitu katanya kalimatnya. Iya. Sesungguhnya roh Allah dan firman Allah. Enggak ada dari. Tidak ada dari. Oke. Nah, sekarang kalau Anda memahami apa yang saudara pahami di situ? Syukran, akhi Adinda. Mantap. Maksudnya Apa yang Anda pahami? Ya? Ya, dialah. Kita Pak sendiri. Bukan. Di situ dikatakan di situ dikatakan roh Allah dan firman Allah, masa Pak? Iya. Bukan roh. Loh, itu kan konsep Gimana? Kristen yang Anda pakai menilai kalimat itu. Bagi Islam, roh Allah itu adalah roh ciptaan Allah. Tulisannya begini. Rohullah dan kalimatullah. Iya, Isa tahu itu Bapak, Rohullah dan tahu kalimatullah. Bapak, tahu saudaraku, saya ngerti. Jadi, Itu kenapa Pak bilang bukan Allah itu bukan roh? lah, Tapi itu di situ konsep dikatakan Allah roh. roh itu konsep Allah itu roh itu dari mana asalnya? Dari Islam atau dari Kristen? Saya baca di hadis itu. Di situ dikatakan roh Allah, bukan dikatakan roh itu adalah Allah. Coba jangan diperkosa deh. Jangan diperkosa dalil agama orang dengan menggunakan perspektif agama Anda. Kalau di agama Allah itu apa? Allah itu adalah hakikat yang tidak sama seperti apapun. Laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang serupa. Sedangkan roh itu adalah makhluk. Tak roh bisa diciptakan. Roh itu bisa diciptakan. Bisa diciptakan. Apakah Tuhan bisa diciptakan? Roh mana? Tunggu roh mana? dulu. Ini Dengar berbicara. dulu, Pak. Tunggu. Dengar dulu. Tunggu. Roh penulisan roh Allah itu dengan huruf R besar. Aduh, dari mana Anda dapat ilmu itu? Roh besar, roh kecil. Iya, Di mana? Konsep apa Beda lagi makna. ini? Kalau Allah itu adalah roh dengan huruf R kapitalnya R Tolong besar. tunjukkan. Dengar. Kalau R kecil, makanya Yesus bilang begini. Dengarkan. Barang Tolong siapa- tunjukkan Dengar dulu, konsep Pak. iman. Dengar. Aduh. Dengar dulu, Pak.
Anda yang tidak bisa Allah- mendengar. Saya mau tanya kepada saudara. Begini kata Yesus. Kenapa saya harus mendengarkan Anda sementara Allah Anda sedang itu- membahas hadits? Sekarang saya tanya, Allah itu kepada roh. saudara, di mana dalilnya? Allah itu roh dan barang siapa menyembah. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Allah itu roh? Di mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Injil Lukas 4 ayat 24. Pak. Injil Lukas. Lukas dapat ilmu dari mana kalau Hasem itu roh? Injil Yohanes maksudnya Injil Yohanes. Di mana Yohanes mengambil ilmu kalau Hasem itu Yothepave, Tuhannya Abraham itu adalah roh? Di mana ilmunya? Tolong tunjukkan di dalam kitabnya orang Yahudi, Hasem itu adalah roh. Di mana dalilnya? Yang kita mau bahas ini roh. Iya, saya kan mengatakan konsep Yahudi dan Islam, roh itu adalah ciptaan Tuhan. Dengar Bukan dulu Tuhan. Pak, saya mau Ya. baca. Silakan. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia haruslah menyembahnya Itu dalam kitab roh Anda, dan dalam kebenaran. itu kitab Tunggu Anda. Itu kitab dulu, Pak, Anda. aku mau jelaskan. Aku mau jelaskan. Di sini Pneuma hotheos itu bukan artinya Allah itu adalah roh. Dengar dulu Pak, dengar dulu. Ya, Aku mau silakan. jelaskan. Silakan. Di sini ada penulisan roh ada dua sini. Allah itu roh dan barang siapa menyembahnya harus dalam roh dan kebenaran. Ini Oke. roh huruf kecil R dengan roh huruf besar R. Oke. Nah, Begitu, sekarang saya tanya kepada saudara, apakah roh bisa diciptakan? Kalau roh manusia bisa diciptakan. Ya, apa bedanya? Iblis itu roh. Iblis itu roh diciptakan. Iya, apa beda? Yang menciptakan itu adalah Allah yang adalah roh. Aduh. Apakah Tuhan bisa diciptakan? Mana bisa Tuhan diciptakan? Mana bisa diciptakan? Tapi kalau roh bisa. Tapi kalau roh bisa diciptakan. Roh manusia itu diciptakan. Nah, kenapa Anda Roh tidak mengatakan malaikat. kenapa Tuhan tidak bisa diciptakan? Kenapa Tuhan tidak bisa diciptakan? Gak bisa dia yang kekal, dia yang perkasa masa. Terus kenapa roh bisa diciptakan? Ya, roh huruf kecil Pak, ini ceritanya. Enggak, saya tidak- ada saya- beda roh Pak, beda roh Pak. Roh itu beda. Coba saudara tunjukkan roh kecil bisa diciptakan. Tuhan kecil bisa diciptakan. Coba. Kan kalau R kecil bisa dicipta, kalau roh, kalau T kecil bisa dicipta itu di mana? Kan Yohanes yang Anda baca itu original teksnya tidak begitu. Pneuma hotheos, apa artinya? Pneuma, roh. Roh Allah, bukan dikatakan Allah adalah roh. Jangan Anda bolak-balik. Zakaria 12 ayat 1. Iya, roh diciptakan. Iya, roh Ucapan diciptakan. ilahi. Betul. Nah, Firman sekarang Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Oke? terus oke. Nah, berarti roh diciptakan. Ya, roh manusia. Ya, Yesus Yesus itu datang dari atas, roh Allah itu sendiri. Yesus bukan manusia. Yesus bukan manusia. Yesus bukan manusia. Dia Enggak, saya tanya, apakah Yesus itu bukan manusia? manusia. Berarti rohnya? Itu dari Allah dia jadi, Pak. Bukan karena diciptakan, Pak. Loh. Sekarang roh Anda itu dari mana? Kalau aku dari Allah, ciptaan. Rohnya Yesus dari mana? Dari Allah itu sendiri, sebab dia itu adalah sang Allah itu sendiri. Firman Apa bedanya itu dengan adalah Anda? Allah. Apa bedanya dengan Anda? Anda mengatakan roh Anda dari Beda, mana? Pak. Tunggu loh. Roh Aku dan Anda dari Yesus mana? beda, Pak. Aku dan Yesus beda. Roh Anda dari mana? Itu karena konsep Anda menuhankan Yesus. Sekarang saya tanya, roh Anda dari mana? Roh Allah itu dari Allah, Allah yang ciptakan. Nah, sekarang roh Yesus dari mana? Roh Yesus itu Allah sendiri, Allah itu sendiri. Hati-hati ngomong kayak gitu. Sekarang ketika Yesus ada di dalam rahim, apakah Yesus punya roh? Punya roh. Berarti pencipta langit dan bumi ada di dalam rahimnya Maria. Iya. Yang disembah oleh Nabi Musa alaihissalam masuk ke dalam rahim manusia gitu. Yang disembah oleh
masuk dalam rahim manusia, maksudnya Yesus. Bukan Yesus saja, kan Yesus dagingnya, rohnya Yesus kan Anda katakan itu adalah Tuhan. Iya, iya. Nah, oke. Berarti di dalam Roh yang menaungi Maria. yang di dalam perutnya Maria kan ada Tuhan tuh, menurut saudara. Kan tadinya pada mulanya adalah firman. Firman ini menjadi daging. Firman ini bersama-sama dengan Allah. Allah ini menjadi roh. Betul? Allah ini menjadi Berarti roh, firman dan roh, berarti firman dan roh dua-duanya masuk ke dalam rahim Maria, betul? ya. Oke, berarti di atas sudah tidak ada lagi Tuhan kan? Aku kan sudah bilang Allah itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa Anda batasi menjadi manusia? Anda enggak sendiri ada yang yang batasi. membatasinya. Loh, Anda mengatakan Pak. Tuhan menjadi daging, Pak. Tuhan menjadi. Aduh, Pak, ini orang. Kemahakuasaan Allah itu Pak nggak bisa dibatasi. Yang membatasi kan saudara, Bung. Yang membatasi kemahakuasaan itu kan saudara. Tuhan harus menjadi manusia kan? Benar kan? Kalau dia tidak bisa Pak, dia berarti nggak maha kuasa. Oleh karena itulah kemudian saya ingin bertanya kepada saudara, apakah Tuhan? Malaikat aja bisa jadi manusia. Oke, apakah Tuhan bisa menjadi iblis? Oke, apakah Tuhan bisa menjadi iblis? Nggak bisa, iblis itu ciptaan. Jangan batasi Tuhan, jangan batasi Tuhan. Jangan Anda batasi Tuhan. Nggak bisa. Kenapa Anda batasi? Kenapa Anda batasi? Bisa. Tadi katanya Tuhan Maha Kuasa. Karena Allah itu baik. Benar. Kalau aduh, parah. Anda mengatakan Tuhan tidak bisa dibatasin. Sekarang Anda mengatakan Tuhan itu baik. Iya. Oke. Coba Anda baca Matius 1, Matius 4. Itu Tuhan atau siapa yang mencoba Yesus? Matius 4. Tunggu aku cari. Iya, silakan. Matius 4 ayat 21. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus. Matius 4, Matius 4. Iya, Matius 4. Sedang membereskan jala di dalam perahu, Yesus memanggil mereka. Sorry. Iya, ayat 21 kan? Matius 4 nomor 1, Pak. Oh, nomor 1. Aku kira 1. Iya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Roh di sini siapa? Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai dia. Roh itu adalah Allah. Nah, ini Anda mengatakan Tuhan itu baik. Ini kok dia kerjasama dengan iblis? Dicobai iblis. Ya terus ini apa maksudnya? Lah, tadi katanya Anda mengatakan dan tidak bisa dan tidak berhasil dicobai kan? Tidak berhasil di ini. Tetap Yesus menang kan waktu itu. Iya, jadi kerjasama Tuhan dengan iblis kan di sini? Mana kerjasama? Yesus dibawa oleh siapa? Yesus dibawa oleh siapa dan untuk apa? Maka Yesus dibawa oleh Roh Allah itu sendiri ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dibawa untuk dicobai. Kerjasama kan? Satu mencobai, satu membawa. Satu dicobai, satu membawa. Iya, iblis itu alat untuk mencobai dia, mencobai Yesus, dan Yesus menang. Nah, itu, untuk apa? Untuk apa? Kan Yesus ini ada Tuhan itu sendiri. Yang mana yang benar ini? Dari awal kan aku sudah katakan, Yesus itu kan terdiri dari dua natur, kemanusiaan. Nah, dia bisa mati, dia bisa lapar, dia bisa tidur, begitu. Bisa tidur. Terus roh yang ada di dalam dirinya? Tadi katanya roh yang ada dalam dirinya. Ketika orang buta melihat, orang lumpuh berjalan,
Orang mati dibangkitkan, alam-alam pun turut padanya, angin ribut diredakan. Itulah roh Allah itu sendiri. Allah itu sendiri, kealahannya Itu Yesus. Anda mencoba untuk menipu orang. Kalau begitu, Menipu orang bagaimana? Anda mengatakan mujizat Yesus itu adalah bukti keilahian Yesus, kan? Iya. Seperti aku katakan tadi kan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Tapi faktanya bukan. Bukan bagaimana? Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui dengan perantaraan Yesus. Ya. Di mana? Mau kamu lihat? Kisah Rasul berapa, Pak? Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yesus ini hanya manusia perantara. Kenapa Anda mengatakan dia adalah Tuhan yang bermujizat? Khotbah Petrus ya. Ayat 2. Enggak, roh Tuhan Allah ada padaku. Roh Tuhan Allah ada padaku. Yesaya 61 juga nih, 611. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karenanya Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Berarti Yesaya juga bisa dituhankan. Lanjut, Gurunda. Silakan buka. Iya, makasih. Silakan Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yesus itu sebagai apa di situ? Tuhan yang bermujizat atau manusia yang ditentukan sebagai perantara saja? Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Terus kenapa? Ya, sekarang mana sisi keilahian Yesus? Itu kan sudah dikatakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di antara terus? di tengah-tengah kamu, seperti yang itu kan segala mujizat dan tanda-tanda itu. Berarti Yesus ini ada pada dirinya ilahi Tuhan, atau Tuhan hanya menggunakan dia sebagai alat, sebagai perantara? Ulangi Pak, ada notifikasi masuk ini nggak jelas. Iya. Ini Tuhan yang melakukan mujizat atau Yesus? Tuhan Allah yang melakukan mujizat di dalam pribadi Yesus. Tadi kan di dalam kemanusiaan Yesus. Tadi kan aku sudah katakan, aku di dalam Bapa. Aku ini adalah firman itu sendiri di dalam Bapa, karena aku dan Bapa satu. Dan Bapa di dalam aku ini yang aku yang kedua. Lalu bagaimana dengan murid-murid yang juga? Lalu bagaimana dengan murid-murid yang juga di dalam Yesus? Murid-murid di dalam Yesus. Iya. Kenapa maksudnya? Ya, berarti dia juga Tuhan. Enggak, Tuhan kami esa satu. Loh, satu tapi kok gimana ceritanya Anda ini bicara? Satu tapi kok dua? Dua mana maksudnya? Yesus manusia, Bung. Yesus itu manusia atau bukan sih? Yang kami sembah kealahannya Yesus. Yang menjadi manusia siapa? Yang menjadi manusia siapa? Yang menjadi manusia itu firman yang telah menjadi manusia. Iya, tadi firman katanya Tuhan itu sendiri. Gimana sih saudara saya ini? Iya, terus kenapa maksudnya? Lah, Anda mengatakan Tuhan Anda satu. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22 deh. Mana yang satu di sini? Dia adalah manusia yang ditentukan oleh Tuhan. Dia manusia kok jadi satu? Ini satu hanya manusia perantara. Yang kami sembah itu bukan manusianya Yesus. Yang kami Kenapa Anda tidak sembah manusianya? Kenapa? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kan manusianya Yesus. Yang kami sembah itu adalah kealahannya Yesus.
Di mana kealahan Yesusnya? Di mana? Mana ada kealahan pada diri Yesus? Di mana itu? Tadi aku sudah jelaskan. Ya kan, Iya. kemanusiaannya Yesus itu dia mati. Nah, ini yang jadi manusia. Yang kealahan Allahu Yesus Akbar. itu yang yang menjadi daging tadi. Aku kan sudah bilang yang kealahan Yesus itu kan adalah Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saudara saya, Yesus itu manusia atau bukan sih? Yesus itu manusia dan dia adalah Allah itu juga sendiri. Dwi natur, dua alam. Manusia daging Dua dan alam. Aduh. Allah itu sendiri. Yang menjadi daging ini tadi katanya Tuhan. Tuhan. Ketika saudara adalah seorang ayah di rumah, ketika Anda ke kantor, Anda adalah pimpinan. Apakah anak Anda tidak bisa lagi menganggap Anda sebagai ayah ketika Anda di kantor? Atau tetap saja ayah meskipun Anda adalah dirut? Bagaimana Pak? Coba ulangi. Anda di rumah adalah ayah bagi anak-anak Anda. Ketika di kantor, apakah anak Anda itu masih boleh menganggap Anda sebagai ayahnya? Ya tetap ayah lah. Nah, terus kenapa tubuh Yesus Anda tidak tuhankan? Mana kami menyembah mana kami menyembah manusia? Loh, yang jadi manusia ini siapa sih sebenarnya? Maerot atau Tuhan Anda? Yang menjadi manusia itu kan Allah itu sendiri. Nah, iya, Anda sudah jawab. Anda sudah jawab. Kenapa Anda ingkari Tuhan Anda? Yang menjadi manusia ini kan Tuhan Anda. Kenapa Anda tidak tuhankan? Karena dia manusia. Loh, yang jadi manusia ini siapa? Maerot. Kan ini Tuhan adalah manusia. Bahkan Tuhan Anda itu adalah pernah menjadi mayat. Tidak enak, Anda tolak. Giliran enaknya Anda dapat. Tuhan Anda pernah dibunuh oleh manusia. Akui saja. Iya. Tuhan Anda pernah disunat. Iya. Jangan Anda katakan itu kemanusiaannya. Yes. Tapi yang menjadi manusia itu adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa gengsi untuk mengakui itu? Kenapa? Inilah dikatakan zalim. Di Islam dikatakan apa? Kufur. Orang-orang zalim. Orang-orang sesat. Karena Tuhan diimani pernah menjadi makhluk ciptaan. Giliran ditanya, Anda Tuhannya manusia? Bukan. Loh. Jadi yang bersama-sama dengan Tuhan dan yang Sang Firman itu siapa? Yesus. Loh. Kenapa Yesus manusia Anda tidak tuhankan? Karena dia manusia. Loh. Yang menjadi manusia kan Tuhan Anda. Oh, dia punya dua natur. Oke. Dia punya dua natur. Oke. Naturnya apa yang pertama? Manusia. 100% manusia? Yes. Siapa yang menciptakan 100% manusia itu? Bingung. Kalau Anda ditanya, siapa yang menciptakan natur kemanusiaan Yesus? Bukan ciptaan. Berarti dia Tuhan. Berarti kemanusiaan Yesus juga Tuhan. Kemanusiaan pernah dibunuh oleh manusia berarti. Oh tidak bang, dia 100% manusia. Sebagai 100% manusia, dia ciptaan pasti. Bukan bang, loh. Ini apa konsep yang kayak begini nih? Dia bukan ciptaan, tetapi dia manusia. Kalau dia 100% manusia, saya mau tanya, apakah pada diri 100% manusia itu punya sperma? Kan tadi firman, Sang Firman jadi manusia. Berapa persen? 100%. Pada saat Sang Firman menjadi manusia, apakah dia punya sperma? Ganteng kali lah ini orang berdua. Ya Allah ya Karim. Bang, izin ngomong bentar boleh? Enggak. Gitu kali dia sama adiknya lah.
Kenapa? Itu yang saya pernah WA abang yang mau mualaf itu ada di bawah orangnya dari tadi. Nama akunnya itu yang pernah WA saya mau mualaf. Kalau mau naik silakan naik, kita sini ngobrol dulu sama Bang Jumanya, nggak apa-apa. Oh, bisa pilihlah. Makasih Pak Hen. Pak Hen, I love you Pak Hen. Laki orang, mohon maaf. Makasih Pak Hen. Bisa pilihlah. Alhamdulillah. Kita pilihlah. Oh, Sabillah. Wah, Masya Allah. Baju Bang Hen, keren banget abangku. Abangku keren banget abangku. Allahu Akbar. Gak sia-sia Masya kau, Allah. gak sia-sia aku jadi adikmu ya bang. Ya Allah ya Rabbi, Bang Hen. Nggak sia-sia aku Masya Allah melahirkanmu. Bang Hen. Betul. Semoga barokah. Gak Pak gitu lah. Hens. Emang abang bisa kan Pak laki-laki. Hens, amin. Jadi Pak kita Hen kembali ya, selalu. saudara ya. Silakan Kalau Bang, kita silakan. mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, padahal Yesus sudah mengajarkan hanya utusan. Anda maksakan, maka muncul nanti pertanyaan zolim, pernyataan dan pertanyaan batil. Apakah pada diri Yesus sebagai manusia memiliki sperma? Kalau tidak, berarti dia manusia cacat. Kan gitu poinnya. Kalau dia 100% manusia sempurna, sebagai laki-laki dewasa dia punya sperma. Seperti apa dia lampiaskan spermanya? Ini celaka. Kenapa Al-Quran mengatakan itu konsep batil? Laqad kafaral ladina qalu. Karena itu konsep Innallah. batil. Ya, itu konsep batil. Makanya kita cuma ingin membantu gitu loh. Tolong tunjukkan di mana polanya. Kristen ini asalnya dari mana? Kok ada konsep seperti itu? Di mana konsep asalnya tidak sama seperti itu. Yesus tidak mengajarkan aku 100% manusia, aku 100% ilahi. Tidak ada konsep itu. Nah, sementara kita umat Islam tidak ambigu. Yesus utusan Tuhan, selesai. Apakah iman kita tertolak di hadapan pencipta langit dan bumi? Tidak. Memang betul, dia adalah utusan. Wow. Insya Allah. Wow. Masya Allah. Sorry, mohon maaf. Ya Allah ya Rabbi. Ini gara-gara orang ganteng ini. Saya tidak bisa bayangkan kalau pencamp juga Bu Rahma. Oh, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Barakallah. Ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Wow. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Alhamdulillah. Loh, Pak Hen, aku enggak ya Pak Hen. Udahlah, aku pecat juga Pak Hen. Allah ya Rabbi, terima kasih. Ternyata Pak Hen itu seorang titik-titik. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jazakallah. Ini kok ada suara? Jazakallah. Allahu Akbar. Allahu Ya. Akbar. Saudaraku. Iklan dulu ya, iklan. Iklan dulu. Ya giliran aku jari hati doang dikasih. Memanglah Pak Hen, blokir aja lain satu orang. Aduh. Bunda. Masya Allah. Allahu Ya Allah ya Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Aku Allah. mau screenshot deh bersama dengan Akhi Sugi. Aku udah aku rekam dari tadi loh Bang. Jadi ceritanya Bang, gak salah. Bukan. Jadi ceritanya aku yang WA Pak Hen. Gara-gara dia dari tadi Bang Gigi gak ngomong-ngomong. Jadi aku WA. Kok lain kali kalau apa bilangnya aku mau rekam. Yaudah rekam lagi. Yaudah dia kirim lagi. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Assalamualaikum. Kalian sudah live loh. Nggak nanya. Waalaikumsalam. Res gimana kabar lu Res? Bang Zuma itu mau ngomong. Alhamdulillah. Jangan diganggu. Telah dan tampan. Bang Ya, Zuma lanjut. mau ngomong, jangan diganggu. Oh, Gurunda mau ngomong? Iya. Tafadhol Gurundaku.
Wow, keren. Allahu Akbar. Bang, Allahu tunggu Akbar. bang, ganteng kali ya bang. Aku rekam dulu bang, mukamu yang ganteng itu bang. Oh, Gurunda gagah banget, lihat lo. Weh, ganteng kali Yang dua gurunda tutup, kami. Yang dua tutup. Tutup yang dua. Tutup yang dua aja. Enggak. Aku mau lihat perangkat yang baru dibeli itu. Ternyata besar sekali gambarnya gitu loh. Sama Gurunda. Oh, ini Iya. pakai yang baru itu Gurunda. Iya, makanya. Oh, gagah. Iya. Sini sini lihat itu Cina apa? Ini sini. Lepas bandonya. Masya Allah. Headsetnya kita sama Gurunda. Masya gantengnya. Oh, ini yang Gurunda temenin tanding ya? Keponaanku Ini nih. doakan semoga beliau bisa jadi perwira. Yes. Allah Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Masya Allah. Amin, Allahumma amin. Amin. Dan teman-teman doakan juga aku jadi janda selamanya. Amin. Loh, kok ke sana? Jangan. Amin. Oh, sana. Udah aku aminkan. Dosa Nggak boleh. tidak boleh dosa kita mendoakan. Semoga dapat jodoh jadi ya janda, Allah. iya. Bunda Rama masih mau aman. Ya diam, aku diam. Udah ya. Udah bang, udah aku rekam pun dari Mantap. tadi bang. Siap. Thank you. Bang jangan kayak gitu bang. Aduh nanti perempuan OT di bawah ini nggak bisa tidur bang. Bang ini gimana sih ya? Aduh, Gurunda. Itu ada Leni Christine disambut. Leni Christine, selamat malam. Teman kita yang Kristen tadi Malam. Iya, kesempatan dia kabur bang. Tengok kita lagi happy. pusing. Masya Allah. Astronot joget. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya Allah. Lagi biar joget aku. Lancar. Masya Allah. Allahu Akbar. Sehat selalu bang, ya Allah. Orang baik. Semoga dimudahkan rezekinya, amin. Amin. Ini kita tunggu. Ini tinggal kita tunggu. Detik-detik ini. Sebentar lagi ada yang ini bagi-bagi nih. Sebentar lagi kita tunggu nih ya. Masya Allah, hamba Allah. Mohon maaf Masya yang Allah. dia bawa jangan naik dulu soalnya udah berjalan rekaman. Bang Hendra, Masih ini. Boleh bertanya? Dia ada wajah. Masya Tapi Allah. enggak, tapi begini ya. Yang WA kan aku ya. Tapi kok yang dapat Bang Juma ya? Gimana keadilannya? Keadilannya mana keadilannya? Yang WA aku loh Bang. Aku yang WA Bang. Keadilan Tapi sosial. yang dapat Abang, gimana Bang Juma nih? Ya, nanti aku Sabar, kirim Bunda, sabar. alis. Nanti aku kirimkan alis palsu. Tenang aja. Wow. Allahu Akbar. Oh, dapat juga kan Bun. Dan Cantik kali lu. Wow. orang-orang mulia. Kayak mana Bunda Rahma? Wow. Akhi dicelor. Jazakallah khair. Ini pada open cam ya? Ya udah deh. Open cam juga. Open cam dong. Bunda Bunda Rahma Rahma kalau mau aman di sini open cam. ada pasukannya di bawah. Bunda Rahma ada pasukannya di bawah Bunda Rahma. Pasukannya adalah Bunda Rahma. Bunda Rahma. Masya Allah Pak Hen. Aduh, Allahu Akbar. Ya bang. Apa itu? Allahu Woi, Akbar. keren keren kali woi. Terima kasih, Tunggu Pak dulu, Hens. aku rekam lagi. Oh, bukan. Tiga Allahu selamat. Selamat malam kembali. Masya Wow. Allah. Woi, keren Masya banget. Allah. Bunda Rahma. Saudaraku Bunda Rahma mau Allahu aman. Akbar. Terima kasih. Open Terima cam. kasih. Micelor. Terima kasih Micelor. Keren, woi, keren. Tapi aku ada umumkan ya. Aku umumkan sama aku ada 2 anak singa. Jadi anak singa itu tolong dikirimkan. Woi, Fisabila, I love you. Allahu Akbar. Ini boleh bertanya enggak? Bentar, Pak Leni, kami lagi happy. Bang Hendra. Iya. Sabar. Bentar ya, Abangku Saya mau tanya Leni. sama Bang Juma. Sabar, sabar Iya, Leni, nanti sabar, bentar sabar. ya. Sabar Leni. Masya Allah, Sabar. Allahu Akbar. Bunda Rahma pasukan di bawah itu pasukannya Bunda Rahma. Nulisnya gini, Bunda Rahma diem dulu gitu. Padahal nggak ada Bunda Rahma. Allah. Biarkan aku bahagia netizen, diam dulu lah.
Tuh, tengok saudara. Wah, Wah. Weh, buset dah. Sabila, I love you. Makasih ya. Keren-keren kali, Glenn. Gelap. Masya Allah ini orang Masya Allah. banyak bener ya ini ya saudara-saudara kita ya. Allahu Akbar. Dikasih rezeki oleh Allah. Semoga Dan dia mau rezekinya berbagi. lancar. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Masya Wah, Allah. kita kamera juga Bang Kores. Hormat komandan. Masya Nyesel Allah. aku pakai nama Kristin. Pakai nama Kristin nyesel ini nggak dikasih koin. Ya Rabbi. Ini siapa ya? Iya. Makanya mualaf Bang, mualaf. Oleh saudara-saudara Bang Juma, kami. saya boleh nanya nggak Bang Juma? Bang Juma, boleh nanya? Silakan. Silakan. Oke, oke. Apa, Bang? Iya. Tadi manggil saya. Iya. Iya, Oke, gimana? ditahan ya, diam. Iya, saya mau tanya Iya. kenapa Yesus nggak pakai baju ya? Wow. Allahu Akbar. Udah dong, ada orang tanya dianu dong, didengerin dong. Jawab. Gimana Iya, pertanyaannya? tolong Ulang. dijawab Bang Juma. Iya, Ulang, gimana, ulang, gimana? ulang. Iya. Gimana? Barakallah Kenapa Bang Yesus Hendra. nggak pakai baju? Bu Rama di mute dulu, Bu Rama. Kenapa Yesus nggak pakai baju? Iya. Leni agama apa Leni? Kok pertanyaannya gitu? Assalamualaikum, saya Islam. Oh Alhamdulillah. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nanyanya pantas. Ini siapa sih? Aku agak lupa nih. Iya, kita berbaru sama-sama emang. Iya, Theodore ya? Bukan, kan? Bukan. Siapa? Bukan, Masya Allah, terus-terusan. Bukan. Makasih Pak. Bukan. Bang Bukan Theodor ini. Bukan, bukan. Bukan. Sehat selalu Bang Alexander bukan? Bang Hendra. Bukan, aku akun Gotun tapi yang sering lab sama Bunda Mican itu. Tapi saya pernah juga dulu sama Bang Juma juga pernah. Iya, iya, betul. Iya. Tapi kenapa? Masya Allah. Pertanyaannya bagus. Ada saudara kita mualaf yang nggak pernah nongol lagi itu si siapa namanya? Yang cucu pendeta gereja Pitani itu? Oh, ini. Siapa? Rendra. Rendra. Iya, Rendra. Kemana dia ya? Lagi sibuk motor moge kayaknya. Oh, Kemarin ada isu Pak GWM Muslim, bener nggak sih? Betul. Ya, udah Asli Muslim itu? beliau. Asli ya. nah ini aku mau nyebut ini tadi tuh. nama Islam. Honorius juga udah lama nggak kelihatan. Meninggal. Oh iya. Honorius bukan udah meninggal. Oh iya. Lah bukannya Kores, bukannya waktu lagi hebohnya Bayu, thank you, Bang Juma Bayu. sama Bang Juma sama Nepros dibuka siapa Honorius itu? Bukannya udah dijelasin ya? Udah kebongkar Oh, iya. itu siapa beliau. Kamu tuh gimana Oh, sih, iya. Res? Oh, yang namanya Honorius itu gak ada Vincent orangnya. Rendra, ya itu udah lama nggak nongol. Oke, ini saya hapus dulu semua. Bukan. Teman-teman udah agama meninggal, Kristen yang mau diskusi Honorius. silakan naik ya. Yang Kristen. Typing agamanya ini saya hapus terus nih. Ini Islam semua. Ini Yosi Kristen apa Islam? Iya, kalau nama Islam pasti nggak dinaikin sama host. Iya dong. Karena kayak kita mau diskusi, Bang. Punya akal untuk naik dia ternyata ya. Enggak, memang Iya. namanya kayak dari dulu gitu. Tapi nggak apa-apa, Bang. Ntar lagi juga kamu saya turunin sih. Lain kali jangan kayak gitu, Bang, caranya. Nggak boleh kayak gitu. Lagian ini room diskusi. Nggak apa-apa, yang penting imannya, Bunda. Oke, teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik ya. Yang Kristen. Wow. Nggak ada Ustaz Sugi, nggak ada. Yang lucu aja, memang awas kalian ya. Aku ya WA, astagfirullahaladzim. Oke. Itu kan Yonat asli nggak tuh? Kok nggak ngomong? Asli, assalamualaikum. Asli lah. Kalau itu asli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nanda kemana kemarin hilang? Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, aku bikin panik aku aja. digosipin ke ini kemana? Wah, itu fitnah itu. Konten ini biasa. Emang kemana Ustadz Nandar? Ke Semarang itu naik motor biasa touring. Ya ngomong lah sama istri. Lupa Tapi Bang Nandar, ngabarin. saya WA juga centang 1 loh Bang Nandar. Iya, saya juga manggil. Kalau di dunia kita misalnya kita melakukan kejahatan, ya kan? Kita melakukan kejahatan nih ceritanya. Terus kita dihakimin, kan? Yang berhak menghakimin kita itu kan Pak Hakim, ya kan? Yang menentukan kita salah itu kan Pak Hakim kan? Sama halnya juga kita di dunia ini juga, kita nanti di suatu saat kita di akhirat gitu loh. Ya, Yesus sudah pernah bilang kalau dia adalah hakim yang terakhir. Kata Yesus, firman yang aku sampaikan itulah akan menjadi hakimmu di akhir zaman. Ya, bukan Yesus, ya firman yang disampaikan itulah Kalau yang menjadi hakimmu. Kalau yang jangan dulu lompat-lompat Bunda, jangan dulu. Kita ke ini dulu ya. Yohanes 17:21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Jadi artinya murid dan Yesus pun satu.
Ya, aku di dalam mereka. Ya ini kan data di Bible ya. Yohanes 17:23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Artinya ini secara alegori mereka satu dalam bentuk tujuan. Ya, itu kan menurut persepsi ibu. Itu kan menurut persepsi ibu. Jangan ibu, saya ini kan menurut jangan ibu iniin persepsi ibu itu kami harus percaya semua gitu loh. Itu yang tertulis di dalam Bible, Bu. Ibu ini ngerti Bible enggak sih? Enggak, kalian yang mengartikannya itu udah salah. Itu gitu. tidak diartikan, dibaca apa adanya. Anda ngerti Bible enggak? Anda ngerti Bible enggak? Kok ngegas sekali selalu aja. Enggak, saya enggak ngegas, memang suara saya begini. Suaranya memang gitu Bunda. Oke, gini, nggak tahu nih apa jawaban Bunda ya. Yohanes 8:26 deh. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi, akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar berarti pakai kuping. Apa yang aku dengar daripadanya, itu yang aku katakan kepada dunia. Jadi Yesus ini adalah mendengar perkataan atau firman. Ya. Apa yang kudengar daripadanya, itu yang aku katakan pada dunia. Nah gitu Bunda. Jadi cara memaknainya gitu ya. Yesus ini adalah penerima firman. Setelah diterima firman, kemudian dia sampaikan. Ya. Saya kasih lagi data ya, supaya Anda itu bisa paham gitu loh. Jangan menuduh kami ya. Saya kasih data lagi. Aku telah memberikan, setelah dia dengar firman Bunda, kemudian di Yohanes 17:14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi kan sudah klop ini. Yesus menerima firman tadi yang dia dengarkan itu. Kemudian dia sampaikan kepada dunia, aku telah memberikan firman kepada mereka. Yesus mengaku bahwa mereka ini bukan berasal dari dunia, sama seperti aku, bukan dari dunia. Apalagi yang kamu bantah, Bunda, silakan. Bunda? Ya. Tunggu Bunda Rahma. Lagi buka ini album keluarga dulu. Aku nggak buka apa-apa. Oh iya. Aku gini aja ya, aku sebenarnya kalau kita diskusi, aku malahan sekarang aku jadi lebih salut nengok Bunda Rama ini, nengok kayak Sugi Kristologi ini, lebih pintar dianya membacakan semua ayat-ayat yang ada di Alkitab ketimbang aku, ya kan? Bukan masalah pintar Bunda, kita ini yang Islam ini membuat doktrin. Kalau kita nggak ada doktrin atau dogma yang di otak kita, nah kita nerima ini yang apa isi Bible, coba Bunda buang. Lagian gini loh Bunda Rama, kalau Bunda bentar dulu ya, bentar. Saya dapat ini titipan gini, kata-katanya gini, titip pesan buat netizen dong. Tolong bilang Bang Juma itu singa Islam dan Islam harus bersatu. Nah itu katanya yang tadi dikirim itu. Nah jadi itu singa Islam harus bersatu ya netizen. Oke lanjut. Amin. Gini loh, kalau menurut aku ya, kan tadi tadi Bunda Rama bilang apa sih tentang doktrin ya, tentang doktrin Bapak gereja. Kami kan nggak pernah maksakan Bunda untuk masuk, untuk mengimani keimanan kami gitu loh. Jadi kenapa sih harus sampai kami nggak nuduh loh. Kami di sini ada untuk membentengi saudara-saudara kami yang kalian ingin murtadkan. Tapi nggak pernah memurtadkan orang. Lo ada, tapi misionaris itu di luar sana itu loh. Banyak yang berusaha untuk menyeret saudara-saudara kami yang sekiranya belum paham. Kalau Bunda mungkin enggak ya. Coba kalian. Coba amanat agung itu apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu misi misionaris itu Bunda. Jadi kami di sini Gurunda terutama ya berusaha membentengi gitu loh. Gini loh kan Bunda, tadi Bunda Rama bilang banyak misionaris yang mau memurtadkan
pengikutnya orang Bunda. Kami hanya satunya pedoman kami. Banyak yang terpanggil tapi nggak semua terpilih. Jadi nggak usah takut. Maupun diapain misionaris itu, kalau memang dia tidak dipilih oleh Tuhan, dia nggak akan masuk ke Kristen. Dipukul boleh nggak misionarisnya? Misionarisnya boleh ya dipukul ya? Dipukul. Oh, silakan. Oke. Nggak apa-apa. Kalau menurutmu itu bagus kok pukul, ya nggak apa-apa. Jadi nggak usah takut. Bagus nggak ngetok-ngetok rumah orang terus penginjilan sambil minta makan, kan nggak bagus ya? Gini lah ya Bun. Kalau Anda sudah bisa menjawab, lari lakukan kemari, jawab lah tadi itu. Enggak, aku memang nggak pintar kalau masalah Alkitab, aku nggak pintar. Aku mengimani Tuhan itu di kehidupan aku sehari-hari aja. Caranya apa? Aku nggak mengganggu orang, aku nggak memaksakan kehendak orang. Ya sama lah, kita orang Bunda. Gini, aku kasih tahu lagi satu Bunda ya. Yohanes 17:11. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu nama yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi gitu Bunda, harus telah Bibelmu Bunda ya. Jangan cuma ikuti kata-kata pendetamu. Aku nggak ngikuti kata-kata pendeta loh. Aku kata-kata pendeta yang menurut aku itu ajaran baik, ajaran kasih, ajaran yang sama sekali nggak mencela, ikutin. Tapi kalau itu kira-kira karena gini Bunda, di kekristen ini juga banyak yang menyimpang. Jadi dari mana Bunda dapat kalau Yesus itu Tuhan? Dari mana? Di Bible nggak ada. Dari pendeta toh. Aku mengimani Yesus itu Tuhan. Itu sebenarnya urusan sama Bunda apa? Ya nggak ada urusan, cuma kita heran. Makanya aku bertanya dari mana? Ya kan kita tanya. Kalau Bunda memang nggak terpilih, Tuhan nggak akan pilih Bunda. Kalau memang walaupun Bunda terpanggil tapi Tuhan nggak milih, Tuhan nggak akan dipilih Bunda. Maksudnya naik Komal ini buat apa? Mau curhat? Kita kan diskusi. Aku nanya dari mana? Dari mana? Gantian aja bicara, biar dia bicara dulu, jangan ditiban-tiban. Ya Bang Hadi. Aku dikit dulu Bang, baru aku diam ya. Dari mana itu sumbernya Bunda Yunita ini dapat pelajaran bahwa Yesus itu Tuhan? Dari mana coba? Dari bapak gereja, dari tetangga, dari sepupu, atau dari bunda orang tua? Dari mana? Kalau itu dari diriku sendiri, itu dari pribadiku sendiri. Dari diri sendiri. Yes. Jadi itu nggak bisa digugat. Sama dengan misalnya gini loh Bunda, aku nanya lah sama Bunda, kan katanya Nabi Muhammad kan nabinya orang Islam, kan gitu. Nah, jadi kalau aku tanya kan berarti kan kalau aku bilang gini, Bunda tahu dari siapa kalau Nabi Muhammad itu nabinya Islam? Pasti Bunda bilang dari apa kan? Dari ayat suci kan gitu kan? Ya. Kalau aku dalamin dulu dari ayat suci, terus kulihat dari ayat suci, dari Alkitab kami, dalamin di kehidupanku sehari-hari gitu loh. Nah, dari mana? Saya kan dari hadis, dari Al-Quran, kitab suci kami. Terus Bunda dari mana? Dari tetangga, dari orang tua, atau dari mana nih? Sehingga meyakini Yesus Tuhan, dari mana Bun? Udah aku bilang tadi loh Bunda, kayak apa namanya? Gini aja lah Bunda, aku nanya, Bunda pernah ngelihat angin nggak? Lu kok saya nanya lagi? Sekarang angin. Pernah nggak ngelihat angin? Ya angin itu ada, dilihat dari. Aku nggak pernah ngelihat Tuhan secara langsung. Aku nggak pernah nengok Yesus secara langsung. Tapi aku merasakan kalau Dia itu betul-betul Tuhan di hati aku. Jadi itu nggak bisa diganggu dulu lah. Gitu loh. Ya dari mana itu? Makanya dari mana sumbernya itu? Dari mana pelajarannya? Oh imani, gitu. Imani ya Bunda ya. Gantian. Oke. Silakan Bang. Enggak, biar dia selesai ngomong dulu, Ibu Esra baru Bu Rama gitu. Enggak apa-apa dia ngomong apa gitu loh. Silakan Bu. Silakan Bunda. Itu maksudku, aku tadi gitu. Kalau misalnya gini tadi orang kayak Bunda bilang, banyak misionaris yang mau ngemurtadkan agamanya Bunda. Terus pokoknya satu aja pegang Bunda. Dan ini aku yakinkan, kalau Tuhan enggak milih, Dia enggak akan masuk ke Kristen. Banyak yang terpanggil tapi enggak semua yang terpilih. Ya iya, tapi kita juga jangan duduk berpangku tangan, cuma melongo. Kita harus
Ya kami ada di sini apa? Guna mengedukasi netizen ya saudara-saudara kami yang ternyata yang masih belum ini ya seperti guru mau menyampaikan apa akhirnya banyak mualaf loh. Ya nggak apa-apa. Kalau Bunda mau ngasih edukasi sama teman-teman yang Muslim untuk ini nggak apa-apa. Tapi janganlah pula jadi seakan-akan kami bukan kami, sebagian misionaris itu mau mengemurtadkan itu enggak. Itu mungkin udah kerjaan orang itu ya. Kalau memang mau ikut ya silakan. Tapi kalau udah Tuhan bilang kau nggak boleh ikut ya udah nggak akan ikut dia. Ya terus naik di sini naik komal untuk apa Bunda? Mau diskusi atau mau apa? Yang gua sebel gini sih Bu Ezra, udah mau penginjilan minta makan lagi itu loh, sebel banget tuh. Itu kan nggak aku tengok mata. Itu bisa aja Bapak yang bicara Bapak bicara gitu bisa aja itu yang Bapak karang. Aku Emang kan di nggak gerejanya nggak dikasih makan apa waktu berangkat penginjilan? maaf cakap nih ya. Maaf cakap loh. Nah, gitu. Kalau Bapak bilang bilang cukup segitu, jangan yang, udah gini, Bu. yang dari gereja minta makan, Pak, maaf cakap. Di tempat saya pembangunan masjid di jalan minta duit loh. Bu, kembali ke topik. Iya, daripada ketok-ketok pintunya, perpuluhan kamu belum ya bulan ini. Kan mending di pinggir jalan. Betul. Udah kembali ke topik. Udah melenceng kemana-mana ini. Bu Esra, sabar Bu. Gini Bu Esra, yang namanya misionaris itu kan tujuannya ingin menginjili orang supaya masuk Kristen. Dasarnya dari mana? Dasarnya dari Bible Ibu sendiri ya, berbahasa Indonesia. Ibu harus belajar dulu. Kenapa? Isinya itu banyak yang ke Islaman. Kenapa nggak ke Yunanian aja? Itu dasarnya Ibu. Bible yang ke Islaman itu kayak mana? Berarti Ibu jarang baca Bible. Memang di situ. Kalau masalah Alkitab aku salut nengok kalian, jago. Kalian bisa semuanya hafal isi-isi ayat Alkitab itu, aku salut lah. Mudah-mudahan Tuhan kasih berkat lah kalau untuk itu. Justru Ibu semakin jujur orang membaca Bible, semakin meninggalkan Kristen. Kalau jujur. Kenapa? Dengarkan dulu. Terjemahan itu Bu, itu banyak yang korupsi, yang banyak salah dari original teksnya. Yang aslinya Kenapa? apa, Pak? Yang aslinya apa? Aslinya seperti kata Tuhan. Diterjemahkan menjadi sembahan umat Islam, menjadi Allah. Gitu. Sekarang kalau memang Bapak Gitu, bilang ya. itu difotokopi, itu diterjemahkan ada aslinya. Sekarang tunjukkanlah Bible yang asli itu loh. Jangan kita bisa bilang aja itu tasnya asli, padahal sebenarnya palsu. Ya, tunjukkan mana yang aslinya gitu. Ini bukan berbicara asli dan palsu, tapi kejujuran menerjemah dari berbahasa Yunani ke Indonesia. Nah, contoh satu ya Bu ya. Contoh nih Rasul. Di sana aslinya kan apostolos. Nah, mestinya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi utusan. Kenapa menjadi rasul istilah Islam? Seperti contoh Rasul Paulus itu gak enak kedengeran. Nama Yunani tapi gelarnya bahasa Arab. Gitu. Kira-kira bagus nggak Bu kedengeran Rasul Paulus? Kalau aku ganjil nggak Bu kedengeran? Kalau aku bilangnya nggak pernah Rasul Paulus, kisah para rasul itu aja. Enggak, si Paulus gelarnya apa Bu? Paulus nggak pernah dibilang rasul. Aku nggak tahu kalau Paulus itu rasul. Yang aku tahu kisah dia itu ada di kisah para rasul. Kisah para rasul itu Lukas. Enggak, yang Lukas, nulis bukan Paulus. Lukas. Iya, gitu. Jadi istilah-istilah Islam, dengerin dulu ya Bu ya. Jadi istilah-istilah Islam ini yang dipakai misionaris. Gitu loh, Ibu harus paham juga di situ, jujur gitu loh. Gini aja, kenapa Bu? Gini aja Pak, kalau misalnya pun ada misionaris, gini loh, Kristen itu pun banyak yang menyimpang, banyak. Kristen ada dia mengaku Kristen tapi dia tidak mengakui Tritunggal, ada. Tapi dia mengakui Kristen, dia mengaku ada itu. Dan itu ada di kehidupan kami sehari-hari ada. Bu, Tritunggal juga itu nggak pernah diajarkan oleh Yesus, nggak pernah. Kan itu kan menurut versi Bapak. Menurut Yesus, Bu. Ya itu cerita sama Bapak. Ada datanya di Bible, Yesus berkata gini, dengerin dia. Ya, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu esa. Dia nggak mengatakan gini, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tritunggal. Nggak ngomong kayak gitu. Gimana? Kenapa Ibu ketawain Yesus?
Aku nggak ngetawain Yesus. Aku ngetawain Yesus versi Bapak. Aku bukan ngetawain Yesus versi saya ya. Itu pernyataan Yesus di Bible, Ibu ketawa loh. Enggak, lawak aja loh aku ngedengarnya. Wah, berarti pernyataan Yesus lawak-lawakan gitu, Bu. Kalau menurut Bapak versi Bapak Yesus yang itu lawak-lawakan ya udah nggak apa-apa. Nah, itu tertulis di Bible, Bu. Apa perlu saya tampilkan di sini, Bu, baca? Nggak perlu dibaca-baca. Pokoknya ya apa ya? Yesus juga berkata gini, Bu, ya, dengerin. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Jadi Yesus bukan Tuhan, Dia utusan Tuhan. Gitu. Jelas tuh, Bu? Ketawain lagi Yesus, mau diketawain lagi. Kalau aku nggak mengimanin itu sih. Kalau itu aku belum paham. Tapi aku mengimanin di Yohanes 3 ayat 16. Bisa dibuka. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Aku mempercayain itu dan kuimanin itu, Pak. Percaya Yesus sebagai apa di situ, Bu? Sebagai Tuhan, sebagai anak Allah. Anak Allah. Siapa yang mengaruniai Yesus? Siapa yang Yesus sama Yesus dan Allah itu adalah satu. Dengerin dulu ya, Bu, Yesus ya. adalah firman. Dengerin Firman dulu ya, itu Bu. adalah roh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya. Jadi Yesus ini diberi karunia oleh siapa? Oleh Bapaknya. Nah, kenapa Ibu nggak menuangkan Bapaknya? Kenapa Ibu menuangkan anaknya? Kan Ibu salah di sini. Kenapa salah? Ya, kenapa anaknya yang dituhankan? Kenapa bukan Bapaknya? Sekarang gini, kalau misalnya aku bilang gini, sementara Tuhan udah bilang gitu, sehingga siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi kalau aku percaya kepada anak Tuhan, percaya kepada anak Allah, loh. Jadi gimana itu? Yang Tuhan yang mana? Yang anak atau yang Bapak? Yesus dan Allah itu adalah satu. Satu apa, Bu? Satu apa dia? Satu kesatuan, satu rumah, satu mana? Kan Bapak dan Yesus beda, Bu. Satu di hati saya lah sebagai Tuhan. Tapi Yesus dan Bapak beda, nggak satu dia. Enggak, Yesus Yesus ini perbedaannya, Bu, dengerin perbedaannya ya. Tolong didengarkan baik-baik. Bapak itu ada di surga, tidak punya kepala, tidak punya kaki. Bapak di surga itu nggak pernah disunat. Yesus itu pernah dikandung, dilahirkan, disusui, disunat 8 hari, dididik, disekolahkan. Jadi Bapak dan Yesus beda. Gitu loh. Sekarang gini, aku ngasih contohnya aja. Misalnya, kalau dibilang Yesus datang ke dunia sebagai Tuhan, pasti kalian nggak akan percaya. Kalau kami percaya. Sama dengan halnya ikan. Ikan. Wow, keren. Kenapa Ibu samakan Yesus dengan ikan? Sebentar dulu, Bunda. Ini perumpamaan. Oh, jangan diumpamakan Yesus sama ikan, nggak bagus. Janganlah, jangan. Oh ya, silakan. Aku kan hanya kalau misalnya ikan, kita datang ke satu kolam, ikannya lari nggak? Lari nggak? Nggak, di kolam-kolam aja di situ. Nggak kemana-mana, nggak mungkin masuk hotel ya. Ikan lari, Bu. Ikan tuh berenang, bukan lari, Bu. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau Tuhan datang berubah jadi tidak sama seperti dia, kita pasti takut. Oke, baik. Tapi kenapa waktu Yesus mau ditangkap, kenapa dia nggak lari seperti ikan? Karena dia dia menggenapi semua firman Tuhan. Berarti dia beda dong. Untuk kenapa? Beda dong, ikan lari, Yesus enggak beda dong. Itu tadi. Makanya analogi Ibu salah tuh, Bu. Berdiskusi sama orang Bapak. Jadi setiap pembahasan saya itu kalian tangkap beda. Jadi itulah Ibu, nanti kalian bikin kan jadi. Ibu yang pakai analogi ikan. Kan tadi aku bilang perumpamaannya. Ya, jadi perumpamaan juga Yesus kan nggak lari waktu mau ditangkap kayak ikan. Kalau Tuhan datang ke dunia dengan rupa yang berbeda dengan kita, ya kita pasti takut. Jadi Yesus ini Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi Masya Allah. Ini namanya gak adil. Ini gak. Aku komplain ini. Aku kalau kayak gini aku komplain. Yang di WA aku, yang dikasih sinyal percuma. Sabar aja, nggak usah ditangkap. Komplain ini.
Yang di WA aku, tapi yang dikasih komplain aku ini. Sabar aja. Kita bersabar aja. Sabar dulu lah. Kalau rezeki akan tertukar, Bunda, sabar. Masya Allah. Ya udah lanjut ah. I love Rizka. you yang ngasih. Jadi gini ya, Bu, ya. Masih ada lagi, sabar Kle. Jadi Yesus itu Ibu bukan Tuhan di muka bumi. Dia anaknya Bunda Maria, masa dituhankan anak orang, Bu Esra? Kenapa Bapak harus maksa kalau Tuhan versi kami itu bukan Tuhan kalian gitu loh. Ya udah. Bukan sebentar Bu Rama. Gitu loh. Bukan dipaksa Ibu, dengarkan dulu ya. Udah maksa namanya. Dengarkan dulu Ibu. Ini kan sesuai dengan kenyataan yang pernah ada. Masa Tuhan tidur, masa Tuhan disusui? Kan nggak mungkin Bu Tuhan seperti itu. Sekarang gini, kan versi orang gimana? Bapak, Tuhan kami itu kenapa Tuhan kenapa Tuhan dilahirkan? Itu versi orang Bapak. Kenapa Tuhan tidur? Kenapa Tuhan makan? Kenapa? Nah, sekarang kalau aku bilang gini, Pak. Itu biarlah itu menjadi Tuhan kami. Terus orang Bapak kemana? Apa yang mau orang Bapak? Saya sih nggak pernah mengganggu Ibu ya Bu ya. Saya tidak pernah, kami Muslim tidak pernah mengganggu Ibu. Terserah Ibu mau menuhankan siapa. Ya. Tapi apa salahnya kalau kita mengingatkan, ini diskusi loh tuh Bu. Gak apa-apa tuh kita berikan. Kenapa? Karena ini tidak ngarang-ngarang, ini kenyataan yang ada. Bahwa Yesus itu pernah hadir di muka bumi, beraktivitas seperti manusia pada umumnya. Dia mandi, ya lapar, dia tidur, ya kerja. Kan gitu Ibu. Nah, pantas nggak dituhankan yang kayak begituan? Kalau menurut kami pantas, orang Bapak mau bilang apa? Ya silakan Ibu pantaskan Ya saja, udah. nggak apa-apa. Nggak ada maksa Ibu kok gitu loh. Memang iya. Kenapa? Ya kalau Berarti Ibu Ibu cuma imani doang. biarkan dulu Bu. Jelas, aku memang jelas Ada di mengimamin. Bible, Kalau mengimamin, Bunda. udah aku bilang tadi. Nggak ada di Siapa- Bible kok, Bunda. Ya, kalau Ya, Ibu, nggak ada kalau kan? sebentar Bu Rama izin lagi ya. Kalau Ibu seperti itu kita nggak maksa, gitu loh. Tapi sebagai manusia yang berjiwa sosial, Aduh, Masya Allah. Bang Adi nih kurang lagi bahagia. jadi sebagai umat manusia Ibu yang mempunyai jiwa sosial, ya apa salahnya saling mengingatkan. Tapi kalau Ibu nggak mau diingatkan ya nggak apa-apa tuh, nggak ada pemaksaan kok Bu. Ya Bu ya. Kita nggak pernah maksa Ibu kok. Ibu mau menuhankan anak orang ya silahkan, nggak masalah. Cuman begini Bu, perlu itu kita pakai akal kita. Biarlah Pak, itu akal dan pikiranku itu biarlah sesuai dengan apa yang mau ku jalanin. Jadi Bapak kalau mau maksa, kalau memang kami nggak mau, cuman sama dengan halnya gini Pak. Kami juga ngasih tahu sama Bapak Yesus itu Tuhan, tapi Bapak menyangkal Yesus itu Tuhan, kami kan nggak akan maksa. Kira-kira masuk akal nggak sih Bu? Ini masuk Kalau akal. sama kami masuk akal. Dengerin Tapi dulu kalau Bu. sama orang Bapak Saya nggak kan akan belum masuk nanya. akal. Masuk akal nggak sih Bu Tuhan tidur gitu? Kalau sama kami masuk akal kenapa? Oke. Kira-kira masuk akal nggak sih kalau Tuhan itu istirahat capek gitu? Kalau menurut Bapak, itu kan menurut versi Bapak. Kalau menurut Ibu masuk akal atau tidak? Kalau menurut versi itu pada saat yang Bapak bilang itu Tuhan itu tidur, Tuhan ini itu kan Bapak ngambil di saat Tuhan Yesus itu memang datang ke dunia, dan dia menjadi versi manusianya gitu loh. Ya, berarti Bapak ngambil dari situ gitu loh. Ya memang seperti itu tuh Bu kenyataannya. Jadi itu di saat dia jadi manusia gitu loh. Nah, memang memang anak Bu dengar, memang kan anak Maria manusia ya Bu. Terus anak Maria ini manusia atau bukan Bu? Pada saat dia datangnya memang manusia. Manusia. Apakah manusia itu adalah Tuhan? Dia kan Tuhan yang dia Tuhan yang datang ke dunia ini berupa manusia. Oke, waktu dia menjadi manusia masih Tuhan kah dia? Ya dia tetap Tuhan. Oke, jadi anaknya Maria Tuhan. Iya.
Jadi Tuhan bisa tidur. Bisa. Tuhan Kalau mati. versi dia dulu waktu dia datang ke dunia. Iya, jadi Tuhan mati di salib ya, Bu. Iya, memang karena dia untuk nebus dosa kami. Oke, waktu Tuhan mati di salib, terus siapa yang menjaga alam semesta? Tuhan mati. Pada saat dia mati, pada saat dia mati, dia hidup kembali itu Iya. Itu kayak mana? Kan 3 hari mati, berarti pernah dunia ini kekosongan Tuhan 3 hari. Pernah nggak Bapak merasakan kalau Tuhan itu kosong? Ya waktu dia mati Tuhan Ibu kan. Loh, sekarang gini, udah aku bilang tadi, tadi sama Bu Rama udah aku bilang, Bapak percaya nggak ada angin, ada udara? Ada angin, Bu, ada. Ya udah, seperti itu juga kita mengimani tapi Tuhan. angin nggak pernah mati, Bu. Yang nggak Tapi kita nampak, dengarkan dulu, Bu. Yang nggak kita nampak, Bu, tapi iya. kita rasakan. Gitu. Tapi angin nggak pernah mati, Bu. Tuhan pernah mati, angin enggak. Gimana tuh, Bu? Jadi hebat angin dong dari Tuhan Anda. Ya udah, kalau memang Bapak bilang Tuhan kami pernah mati, ya udah. Nah, kenyataannya kan siapa yang mati di salib, Bu? Siapa yang mati di Jadi salib? kalau mati pun Tuhan kami dirugikan nggak Bapak? Enggak, Ibu bahagia aja. Saya nggak rugi, Ibu yang bahagia. Jadi kenapa loh Pak? Kok Bapak capek gitu, kayak capek? Enggak capek, Bu. Ibu yang baca-baca ini Bible. Ibu yang bahagia, Bu. Ibu yang bahagia. Ya kami hanya mengikuti Ibu saja. Oh, ternyata Ibu bahagia kalau Tuhan mati gitu loh. Enggak lah, Tuhan kami kalau Tuhan kami itu nggak pernah mati. Dia Loh, hanya melepaskan kutuk kami, dia sampai kayak gitu loh. berarti Yesus nggak pernah mati ya, Bu? 3 hari disalib. Gimana yang ngomong sama Bapak? Gimana udahlah, coba, Bu? Kalau menurut Bapak pernah mati ya pernah mati lah. Tapi sama kami nggak pernah mati, sama Bapak pernah mati. Oh, berarti gitu. Yesus nggak pernah mati ya? Nggak, jadi disalib dia nggak mati. Tubuhnya yang mati. Kalau Tuhannya nggak mati. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan. Menurut Berarti Tuhan mati. Tuhan nggak mati. Nah, terus yang mati disalib siapa, Bu? Tubuh Yesus. Tubuhnya bukan Tuhan. Tuhannya. Jadi Bukan tubuhnya Tuhan. bukan. Jadi tubuhnya bukan Tuhan. Itu tubuhnya yang mati, tapi Tuhannya enggak. Berarti tubuhnya bukan Tuhan ya, Bu? Bukan. Tubuhnya Jadi- tubuh. Tuhan. Yang mana dalam diri Yesus yang Tuhan? Ya Tuhan. Yang Itu mana? Tuhanan dia. Yang mana? Yang mana? Ya dia Tuhan gitu loh. Udah Tapi dibilang Yesus kan itu tubuhnya adalah- bukan, tapi kan tubuhnya bukan Tuhan. Yesus itu adalah firman. Firman itu adalah roh. Oh, jadi anaknya Maria bukan manusia, firman saja anaknya Maria. Kalau di iniin, Yesus itu 100% manusia, 100% roh. Oh, 100% manusia, 100% roh. Ya manusia juga begitu. Ibu ada roh, ada jasmani, ada rohani. Ibu sama. Ibu sama toh, ada jasmani, ada rohani ya, Ibu. Betul ya? Ya, kan sama dong Yesus dengan kita. Sekarang gini, Pak. Sekarang apa sekarung? Sekarang, ya. Ada rohaye juga. Ya, ada rohaye. Gimana itu, Bu? Apalah untungnya Bapak ngasih tahu ini sama saya? Tidak ada untungnya, Bu, tidak ada ruginya. Nggak ada untungnya. Sama Ini kan halnya ibu, juga dengan- ibu kan begini ya, Bu. Ibu naik ke sini, ibu punya telinga, saya bicara ibu dengar. Ibu punya mulut, ibu bicara saya dengar. Itu aja diskusi biasa gitu loh. Nah, jadi intinya gini Pak, Bapak mau sampai gimana pun, kalau kami memang sudah percaya, itu nggak akan bisa diganggu gugat sama dengan halnya Bapak. Jadi kita imanin lah yang perlu kita imanin, nggak usah kita memprovokasi orang. Saya nggak ganggu ibu, saya nggak provokasi, Bu. Ya, ini Ibu Bapak mau- bilang kan Yesus itu bukan Tuhan, itu sebenarnya udah memprovokasi saya loh. Tapi Yesus sendiri mengakui dirinya dia utusan. Nah, tapi di ayat yang lain juga dia itu mengaku dia itu Tuhan. Nggak ada ayat lain, nggak ada, Bu. Nggak pernah Yesus mengaku Tuhan, nggak pernah. Ada. Dia dengan Allah itu adalah satu. Aku dengan Bapak adalah satu. Berarti Satu dia sama Bapak satu. apa? Orang Bapak dan Yesus beda. Kenapa bisa satu? Ya menurut Bapak ya nggak apa-apa. Wah, itu versi Bapak. Kalau versi kami kan enggak. Ibu versinya ibu belajar dari mana? Belajar dari keimanan saya lah. Iman ibu berasal dari mana? Dari Tuhan saya. Tuhan ibu bukan Tuhan. Tuhan Yesus. Yesus kan anak Maria, bukan Tuhan. Versi Bapak. Versi Yesus, Yesus yang ngomong. Kan Bunda Maria melahirkan Bu di kota Daud.
Yang dilahirkan itu manusia loh, Bu. Ya, yang dilahirkan manusia. Nah, kenapa manusia ini Bu Tuhan kan? Ya suka saya loh Pak, suka kami agama Kristen. Kalau mau siapapun kami tuhankan itu urusan kami gitu. Ya Ibu kalau nggak suka pasti Ibu tinggalkan. Maksud saya kenapa Ibu suka? Ya karena saya suka. Ya kan dasar kesukaan itu kan ada apa mendasari Ibu suka. Saya suka jadi anak Tuhan gitu loh. Saya suka dengan cara dia mengajarkan mengajarkan kebaikan, menerapkan di kehidupan kami sehari-hari. Jadi aku suka sama pengajaran Tuhan Yesus itu kayak apa gitu. Emang Yesus ngajarin Ibu seperti apa? Dia ngajarin saya untuk mengasihi, untuk tidak membawa-bawa, untuk tidak menindas orang lain dengan membawa-bawa nama Tuhan. Itu Tuhan nggak suka disebut-sebut namanya. Ibu nggak tahu kalau Yesus itu bukan untuk Ibu, untuk Bani Israel saja. Enggak. Yesus itu untuk semua orang yang percaya samanya. Enggak ada bahasanya begitu di Bible, Bu. Itu menurut Bapak. Jadi jangan Bapak paksakan. Enggak, menurut Bible Yesus begini, Ibu dengarkan dulu. Ya, aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel, bukan ke Indonesia. Nah, bagaimana itu? Kalau kayak gitu Pak, kalau kayak gitu misalnya lah Bapak bilang kayak gitu lah. Gimana? Sekarang orang Bapak kalau percaya nggak kalau apa namanya? Kalau apa? Jangan kehabisan kata-kata, Bu. Nggak kehabisan kata-kata. Ya udah coba. Kalau Jangan kehabisan. Coba tarik napas, buang napas, dengarkan kata-kata saya. Tadi Tidur. Bapak bilang apa? Belum. Tadi Bapak nggak bilang apa? Kalau Tuhan itu adalah Tuhannya orang Israel. Iya, Yesus berkata begini, aku diutus hanya kepada domba yang hilang di Israel. Pak Hendra, makasih. Bukan diutus ke Indonesia. Sekarang gini loh, aku mau nanya sama Bapak. Gimana? Boleh ya saya nanya ya? Ya boleh. Kalau di Al-Quran itu kita harus pakai bahasa Arab? Dalam sehari-hari nggak perlu bahasa Arab, tapi kalau dalam sholat itu wajib pakai bahasa Arab. Apa memang Al-Quran. Tuhan itu mengertinya itu dengan bahasa Arab aja? Ngerti bahasa Arab, Bu? Oh, ngertinya cuma bahasa Arab? Enggak, aku berdoa biasa pakai bahasa Indonesia ngerti. Sama dengan halnya gitu Pak. Kami Gimana, orang Ibu? Kristen. Enggak harus Bapak bilang kami itu kan kayak Bapak bilang tadi, kenapa nggak tinggalnya di Israel aja? Tuhan Ya, itu memang- nggak harus kita tinggal. Yesus ini loh, Bu. Yesus Ibu yang Ibu tuhankan ini. Yesus yang Ibu tuhankan ini ditugaskan khusus ke Israel saja. Itu kan menurut Bapak. Itu menurut Yesus. Yesus mana? Ibu nggak baca, Ibu nggak baca Bible lagi deh, Bu. Yesus yang mana? Yesus yang Ibu tuhankan itu. Siapapun kita pengikut Kristus, Dia adalah Tuhan kami. Jadi nggak harus Tuhannya orang Israel. Berarti Tuhannya kita banyak lah. Tuhannya orang Israel, Tuhannya orang Amerika, Tuhannya orang Belanda, Tuhannya orang Ibu dengerin dulu ya, Bu. Ini datanya, dengarkan dulu. Di Matius 15:24. Ini datanya, Bu, ini jangan dibantah. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Begitu, Ibu. Nah, Ibu dibantah lagi nih. Gimana? Yesus dibantah lagi. Iya. Kenapa saya bantah Yesus? Nah, berarti Ya, kalau Ibu nggak bantah, aku kalau itu memangnya siapa tahu aku memang kurang paham, aku belum sharing sama pendetaku, sama iniku, mungkin itulah aku kurang paham. Tapi perlu yang digarisbawahi, kalau kita ya, aku sendiri, aku nggak pernah mau mengganggu agama orang. Harus kuterangkan kalau Yesus itu Tuhan samamu. Aku yang ganggu Ibu siapa? Kan ini Bapak kan sebenarnya udah bilang Yesus itu Tuhan, menurut Ibu kayak mana? Yesus itu kenapa dia bilang Yesus? Ya biarkan itu menjadi iman kami. Biarkan kami yang mengimani Dia. Yang mengganggu Ibu siapa? Yang melarang Ibu mengimani siapa? Nah, ini kan Bapak udah sebenarnya Bapak bukan melarang kami, tapi Bapak udah ngasih persepsi kalau saya Yesus itu ini bukan Ibu, Tuhan, gitu. ya dengerin dulu ya, Bu ya. Saya mewakili Yesus yang Ibu tuhankan. Jadi jangan dilawan Yesus dong. Kan saya mewakili Yesus, Ibu. Saya baca surat di Bible.
Kenapa ibu ketawa? Kenapa ibu ketawain Yesus? Kan tadi Bapak bilang Bapak mewakili Yesus. Iya, saya bacakan pengajaran Yesus. Ibu melawan malah itu, kenapa dilawan? Kenapa ibu ketawain Yesus? Aduh. Apa? Kenapa ibu Kenapa ibu ketawain Yesus, Bu? Jangan diketawain, Bu. Dosa lo, Bu ya. Kenapa, Bu? Aku nggak ngetawain Tuhan. Berdosa itu luas Pak apanya. Kok ibu ngomong susah kali sih, Bu? Siapa yang susah? Buktinya dari tadi Aku memang kayak gitu kalau bicara. Kayak ada nyangkut gitu, Bu. Aku kalau bicara itu memang gitu, suka ada ya. jeda gitu. Gitu ya. Itu berarti Sawan udah itu, jadi Bu, namanya. karakter aku. Enggak, kalau itu sawan, Bu. Berarti Bu ada sawannya ya? Jangan, Bunda. Ustaz Sugi. Bunda host. Jangan, beliau ini diskusi baik. Oke, sorry. Habis dari tadi dia ngomong ya aku nanya itu sawan apa? Enggak sawan. Puji Tuhan. Oke, lanjut. Sawan. Lanjut. Tapi jangan cuma imani, I love you, Pak Hendra. Bu Ezra, Makasih, obatnya udah diminum Bu malam ini Bu Ezra. Akal diikutkan, Bunda. Bunda. Jangan personal, jangan. Ibu ini baik loh, edukasi aja. Santai aja. Ya, edukasi. Jadi gini, kalau cuma imani, Bunda, ya gimana ya? Tapi harus diikutkan akal kita. Apakah pantas Tuhan itu mati, ditempeleng, di apa segala macam kan? Coba kita pikir. Sementara di Bible Tuhan itu tidak terhampiri. Nah, Tuhan, siapa yang melihat Tuhan itu akan binasa. Tidur nih. Jangan tidur, Bang. Begadang, Bang. Jangan Gurunda, kalau Gurunda mau masuk. Bang coba jangan tidur, Bang. Kerja, Bang. Ya, Monitor guru monitor. Ustaz Sugi, nggak boleh gitu, Ustaz. Boleh gitu, Guru. Ustaz Sugi kayak gitu kan udah mencerminkan diri dia seperti apa. Jadi kita Bunda, bercanda, Bunda. Aku senang nengok Gimana? Mau diajak diskusi betulan Anda nggak ngerti Bible. Jadi saya pusing. Aku lebih pusing lagi nengok Bang Nandar standby ya, Bang Nandar standby. Bang Nandar. Kenapa ada oten, Pak? Ini ada pasien, Bang. Ada pasien, Bang. Mana pasiennya? Di bawah, Bang. Oh, Bunda Ezra. Bunda Ezra mah. Bunda Ezra mah ini aja deh. Bobo aja, Bunda. Kenapa? Nggak bisa mempengaruhi saya. Disuruh bobo kok dipengaruhi, gimana sih? Orang Bang Nandar nyuruh bobo. Siapa yang pengaruhi? Astagfirullahaladzim. Orang disuruh bobo. Astagfirullahaladzim. Siapa yang mempengaruhi? Lucu Bunda Ezra, saya ganti dulu ya. Saya ganti dulu sama temannya Kristen lain dulu ya. Udah ada di bawah. Ini kenapa nggak bisa? Aku kok nggak bisa nurunkan? Ini gara-gara kebanyakan hadiah-hadiah yang rekam jadi. Ya udah bagus, aku mau bermain dulu, berdansa dengan Sis Ezra. Wah, udah hilang, nggak jadi. Lanjut. Udah gue turunin, ada itu Kristen lain ya. Astari ini Kristen kayaknya nih. Astari. Oh, Astari. Ya, beliau Kristen itu. Astari ya. Astari. Astari. Oke, selamat malam. Muslim abal-abal aja di sini lihat ya, oke. Saya ngeliat cuma muslim abal-abal aja. Siapa yang mau saya tanya? Santai, Siapa Bang, yang mau saya santai, Bang. tanya? Semua mau, Oke. Bang. Santai, Bang. Santai. Oke, saya dari tadi nanya nama Allah itu baru ada abad 45, betul apa enggak? Tadi katanya saya dari tadi nanya, perasaan baru naik, kapan nanyanya, Bang? Udah.
20 kali saya tanya nggak ada yang jawab, makanya saya bilang, Lah, udah gua jawab 14 kali kekristenan pada guncang semua. Satu kalau denom hampir bubar ada, gara-gara gua jawab. ya, sudah ada nama Allah di abad keempat, ya. Tunjukkan buktinya, manuskripnya atau apanya. Enggak, ya, lebih dari itu, transaksinya. lebih dari itu. Buktinya Tapi apa? kalau enggak, Ini kalau gua jawab. ada buktinya, berarti Buktinya nama Allah adalah- enggak ada. Kok tanah udah Yahudi, guncang duluan? Ini lagi dijawab kok udah guncang duluan. Nggak ada, Tenangkan itu roh Tuhan kudusnya palsu. sebelum gua sedot, gua masukin ke Sama botol Tuhan Kratindek. palsu, Pak. Sabar. Iya. Ya makanya ini mau gua jawab. Jawab. Nah, ya udah. Gitu dong, Kalau tenang nggak, dong. Goblok-goblokin ya Anda kalau nggak bisa jawab. Roh kudus lu, gua bikin sun kaki lama-lama kalau lu nggak bisa membantah jawaban gua. Oke, ini jawabannya ya. Salah besar Mana kalau Allah buktinya? itu baru Jawabannya diperkenalkan apa? di abad keempat gitu ya. Karena apa? Buktinya anak sulung dan anak perjanjian itu bukan Ismayah dan Israyah, tapi Ismail dan Israel. Lam dan Lamet ini nama dari Allah. Itu loh jawabannya. Mana buktinya? Buktinya anak perjanjian dan Mana? anak sulung. Buktinya apa? Mampus lu. Al-Quran. Anak perjanjian dan anak sulung namanya bukan Israyah atau Ismayah. Namanya Israel dan Ismail. apa? Nangis lu. Nangis yang kenceng Kitab lu. apa, Nyong? Itu Monyet. buktinya. Kitab apa? Lu Kitab cium apa? patung Dari Yesus. tadi saya tanya Oh, kitab Tuhan apa? Yesus Kitab yang apa berbentuk itu? batu. Kenapa nama anak Kitab perjanjian apa? anak sulung kok Ismail dan Israel? Itu L itu kan Muslim adalah abal-abal doang. kata Ada dari muslim nama abal-abal Tuhan yang nggak benar tahu yaitu sejarah Allah. Islam. Kenapa kok turunin. ada L-nya? benar. Itu kan nama Tuhan yang benar Mana itu. buktinya? Ah gitu. Bani Mana? anjing ini tolong turunin bani anjing turunin. Nah, tolong turunin bani anjing turunin. Kita nggak butuh bani anjing. Turunin. Ya turunin. Bani anjing nggak perlu dipelihara. Turunin. Nangis. Nangis sekarang. Katanya pasar itu. Ya bahasanya Kalau nggak- lagi nggak- sakit, nggak bagus. Nggak bagus. Saudara Cara depannya nggak bagus. Saudara Kristen kalau lagi sakit jangan naik komal. Lanjut. Oke, selamat malam Jones. Jam. Malam. Selamat Agama malam. apa Jones? Halo. Dengar suara kah? Dengar agama apa? Udah tahu dari namanya ya. Oh, berarti Kristen. Oke, lanjut. Oh, Mandeanisme ini. Ini yang pengikut Nabi Yohanes di Irak. Ya. Saya minta kalian bertanya dulu. Oke. Aku bertanya ya. Ini izin Asatidz. Bentar. Apa? Saya mau kasih tahu dulu. Apa? Saya ini memang agamanya Kristen. Oh. Tapi nggak selamanya agama Kristen itu menguasai Alkitab ya. Oh iya, nggak Jadi apa-apa. saya jawab apa yang saya tahu. Oh. Silakan. Kalau Kores nanya nggak pernah yang ini kok, nggak Alkitabiah. Kita main logika nyeleneh aja. Nah pertanyaannya begini kawanku Jones. Yesus itu Tuhan ya? That's right. Ya? Iya, gimana? Kok bisa-bisanya ada Tuhan Maha Kuasa disalib jam 9, jam 3 sore udah mati. Tuhan apa ini? Silahkan. Maksud dari pertanyaannya gimana? Oh, gini. Yesus disalib kan ya? Enggak. Itu nggak usah tanya, saya sudah tahu. Udah ya disalib kan. Nah, itu disalib enggak 3 tahun kan? Enggak 4 tahun kan? Kenapa? Terus? Nah, itu kan disalib jam 9 pagi ya dinaikin tuh. Payah lu, Res. Kok jam 9? Jam 9 pagi kan? Ya. Baca di mana jam 9 pagi? Nggak, tanya aja. Maksudnya inti dari pertanyaan itu apa? Lah iya, kok bisa-bisanya Tuhan Maha Kuasa disalib jam 9 pagi, jam 3 sore udah mati? Silahkan. Nah, gini ya. Tadi sebelumnya saya sudah menjelasin, walaupun saya ini agamanya Kristen, tapi saya hanya jawab apa yang saya tahu, gitu ya. Karena maklumnya aja Alkitab itu jarang saya baca ini, gitu ya.
Kristen itu nggak perlu Alkitab, bre. Kristen itu butuh asumsi dikedepankan. Saya Lanjut. hanya mau menanggapi dulu yang sampean nanya tadi ya. Tuhan disalib ya. Iya. Terus? Macet. Apa headset terlepas. Oh iya. Nah, yang disalib itu adalah tubuh manusianya. Bukan yang disalib apa? Ini durasi Tuhan disalib itu kok bisa-bisanya cuma 6 jam udah mati. Tuhan loh. Tuhan 6 jam disalib kok mati gitu loh. Oke, Nah, itu. siap. Saya menanggapi dulu ya. Yang saya tahu gitu. Tuhan kenapa dia menjadi manusia? Aduh. Ya maksudnya biar kalian jangan beranggapan bahwa kami mentuhankan manusia gitu ya. Sebelum kami bilang Lah, Tuhan, Yesus waktu dilahirin oleh Maria apa keluar gurita? jangan ngomong begitu, Bapak. Bapak punya otak bicaranya agak Lah Yesus waktu kita main tegas aja. Yesus pas dilahirin bentuknya apa? Sudah tahu itu kan manusia karena dia. Ya udah gitu. Kenapa dengar dibilang bukan manusia? Ya dengar ya. Dia kan berinkarnasi ke dunia itu dengan cara manusia. Nah, dengan cara manusia itu seperti apa? Anda kan juga tahu manusia itu seperti apa ya, dengan cara melahirkan pasti dia bisa marah, bisa lapar, bisa haus seperti manusia. Gitu. Nah, Tuhan yang seperti manusia ini ketika disalib 6 jam doang kok mati gitu loh. Loh, terus maunya gimana? Ya kalau misalnya Tuhan ya berbentuk manusia nih, disalib nih. Disalib misalnya di tahun 33 Masehi. Disalib nih tahun 33 Masehi. Ya matinya di tahun 2021 kayak baru mati gitu. Namanya juga Tuhan. Tahunan gitu baru mati. Tuhan itu nggak pernah mati. Siapa bilang Tuhan 6 jam. Oh, pura-pura mati kalau gitu. Loh, itu tubuhnya yang mati, bukan Tuhannya. Tuhan itu kekal. Lah itu tubuhnya Tuhan bukan? Berarti Anda bukan yang mati. Dia berinkarnasi menjadi manusia. Itu tuh firman-Nya. Oke. Firman-Nya yang menjadi manusia. Jadi bagaimana caranya biar dia tuh berinkarnasi, biar kita tuh bisa mendengar, bisa melihat. Nah itu dengan cara itu. Kalau dia turun dengan roh, itu nggak mungkin kita bisa dengar, bisa. Iya, tembus-tembus dia kayak hologram kan. Yang aku pengen tahu, ini ketika Tuhan berbentuk manusia turun ke bumi, disalib 6 jam udah mati dia. Dia kan udah bilang dia keturun ke dunia itu dengan cara manusia. Manusia itu bisa marah, kalau dipukul bisa sakit. Ya paham kan? Namanya manusia. Nah, udah tahu jadi manusia bisa mati, bisa sakit, bisa marah. Fungsinya apa? Nah terus yang Bapak sakit apanya gitu? Lah itu dia disalib jam 9 pagi, jam 3 sore udah meninggal. Terus maunya Bapak gimana gitu? Gini. Silakan Ini loh ya. Sugi. Jadi Yesus ini kan Tuhan yang berbentuk manusia. Ini yang ngomong yang mana nih? Saya. Jangan gitu dong, muka jelek pun tambah jelek lagi. Tuhan yang berbentuk lebih ganteng saya dong daripada Yesus. Jadi gini ya, Tuhan ini kan berbentuk manusia nih. Coba Anda bandingkan dengan dua orang yang disalib di sebelah kanan dan kirinya. Ini dua orang ini nggak mati disalib ini. Dia mati disalib setelah kakinya dipatahkan. Dengar ya. Maaf ya. Tunggu dulu. Oke, lebih hebat dua orang ini daripada Yesus. Nah. Sementara Yesus cepat mati gitu loh. Hanya dengan minum anggur miras terus mati dia. Dia mati itu, dengar ya Pak, bukan karena dikasih anggur merah atau apa. Itu karena ditusuk lambungnya dan itu juga sudah Anda salah. Ketika ditusuk lambungnya, Yesus sudah mati. Dengar ya. Iya, maksudnya
yang dia mati, dikuburkan, bangkit itu tuh sebelumnya sudah dinubuatkan. Bukan Sebelum itu yang dia yang berinkarnasi ditanyakan menjadi Koret, manusia. bukan itu Bang. Ini Yesus ini kan super power nih, manusia super power. Bisa berjalan di atas Bapak paham air. nggak? Bapak paham Bisa- nggak? Itu sudah Tunggu dulu, dinubuatkan tunggu dulu. sebelumnya. Izinkan saya berargumen. Kalau besar-besaran ngomong, alat saya mahal. Alat saya mahal, belum ada apa-apanya punyamu, ngerti? Ya. Jadi gini, Yesus ini kan super power nih. Bisa berjalan di atas air. Ya kan? Bisa mengobati orang, bisa membangkitkan orang. Giliran disalib, loyo, kalah dengan dua orang ini yang ada di kanan dan kirinya Yesus. Ya karena Dia memang nggak itu mati sudah disalib dia. dinubuat. Jika dia tidak mati, berarti nubuat belum digenapi. Paham? Karena sudah Ya kok, dinubuatkan. iya, kita nggak berbicara itu, tapi kok loyo banget gitu loh. Terus itu sudah- kekuatan Bapak supernya paham ini nggak? Kan itu kemana? jawabannya. Padahal Itu kan jawabannya, Bapak. sudah diberi kekuatan oleh malaikat tuh. Kok nggak ada gunanya diberi kekuatan oleh malaikat dan sebagainya, nggak ada gunanya gitu. Anda mengerti nggak sih kalau sudah bilang dinubuatkan? Mau dia sekuat apapun kan yang penting kan dia menjalani apa yang sudah dinubuatkan gitu loh. Paham? Aduh. Oke, lanjut Bang Kores. Lah, Ini kenapa nggak materimu. nanya lagi? Enggak, biar Bang Kores yang nerusin. Saya hanya ngasih kisi-kisi aja. Silakan Bang Kores. Lo nanya lagi. Enggak, saya enggak mau nanya. Kalau saya nanya kamu nggak bisa jawab. Enggak mau nanya saya. Saya tanya balik bisa kah? Boleh. Tanya balik tapi Bawa data kalau mau nanya balik. Mama. Kan saya hanya minta Ya, iyalah. penjelasan. Saya tanya Jangan balik kita bisa yang kan? cari data. Silakan bawa data mau kalau mau nanya. Apa yang mau ditanyakan? Jual mahal kali lah. Kalau saya nanya nggak akan bisa terjawab. Jadi saya males nanya. Mau? Maaf ya Pak Bisa saya uji. Pak, mohon maaf Pak ya, saya jangan membuli saya cuma pengen tahu gitu. Saya juga manusia terbatas. Iya Bang, Pengetahuan makanya jangan terbatas. menyuruh saya tanya. Nah, saya cuma Karena mau tanya. kalau saya bertanya mau nggak tanya, akan Bang. bisa dijawab gitu loh. Silakan Iya, Anda mau tanya iya. apa? Iya, Anda pintar ya, saya tahu. Saya mau tanya aja. Muhammad itu nabi. Muhammad itu nabi kah? Itu nabinya siapa? Nabi umat Islam. Nabinya umat Islam. Nah terus saya dengar dan lihat banyak ustadz yang bilang kayak mana ya, kayak seolah-olah menyamakan Tuhan Yesus dengan Isa. Terus bilang kalau umat Islam itu mengimani Alkitab orang Kristen. Nah dari dasar mana orang Islam itu mengimani Alkitab kami itu? Enggak ada. Orang Islam enggak ada yang ngomong mengimani kitabnya orang Kristen. Enggak ada. Yang ngomong. Enggak. Kalau Saya enggak. Nah, Saya enggak iya. percaya. Kitabmu Saya itu mau adalah nanya. kitab yang kami imani, bukan. Terus di setiap saya nonton di YouTube, TikTok, kadang orang itu kayak memaksa sekali untuk menyamakan Nabi Isa sama Yesus. Sementara di Alkitab kami Tidak ada itu yang nggak maksa. ada. Tidak ada yang maksa, justru Ya itu Bapak, justru yang lain. agama Anda yang memakai istilah-istilah kami. Itu Yang Bapak memakai yang istilah ngomong. Isa itu bukan, kalau di Islam itu tidak ada di Al-Quran terjemahan pakai Yesus, itu nggak ada. Justru di dalam kitabmu itu banyak sekali pakai kata Isa. Injil-injil terjemahan lama tengok tuh. Nah, Pakai dengar ya. Isa begitu. Bahkan ada gereja Isa Al-Masih. Nah, Itu yang bukan kita yang maksa, justru mereka yang maksa. kami nggak ada yang maksa ya. Itu Gini masa loh, kedatang- ini Kenapa, saya Pak? kasih tahu, kalau memang umat Islam ini maksa Yesus dan Isa itu sama, tentu terjemahan Al-Quran ada kata Yesus dong. Nggak, saya nggak hafal tunggu. nama. Nah sekarang faktanya malah kebalik. Justru kitabnya Kristen yang pakai terjemahan Yesus diterjemahkan Isa. Lihat terjemahan-terjemahan lama. Al-Quran muncul baru-baru Pak. Ya memang Al-Quran itu muncul baru, tapi kenapa istilah Al-Quran dicomot oleh Kristen? Loh, yang baru kok yang lama Nah, kok coba yang baru. sekarang masalah buktikan gimana, Pak? di mana di dalam kitabmu
Terjemahan asli ada kata Allah. Ada kata ALLAH di mana? Saya tidak menguasai Alkitab. Ayo tanya, ayo. Siapa Saya sekarang tidak yang tahu. ngutip, Saya ayo? tidak menguasai Alkitab, Pak ya. Meskipun Ya saya udahlah. agama Kristen. Lo diem kalau nggak menguasai Alkitab ngapain? Iya, Saya itu cari saya lawan tanya, yang Bapak. seimbang dengan saya. Ada Iya. nggak pendeta itu yang sanggup debat dengan saya gini tanpa buka Bible, tapi harus bisa menunjukkan ayat Bible? Ada nggak ya? Nggak, saya mau tanya Bapak dulu. Tadi Bapak belum menjawab semua, Pak. Ya. Udah kasih aku aja, Stad. Yang kayak gini mah receh ini. Enggak. Yo, receh. Saya kayak gimana ya? Karena setiap VT lewat atau YouTube gitu kan, Ustadz saya nggak hafal namanya sih kok. Kayak seolah-olah Yesus itu adalah Isa gitu loh. Kan udah saya Gimana jawab. gitu. Justru kebalik. Di dalam Al-Quran tidak ada terjemahan Yesus. Pakai nama Yesus, coba ada cari di terjemahan Quran. Nah, terus Justru gini. Kristen yang pakai Isa di dalam kitabnya. Kamu kalau nggak tahu ini, Anda mainnya kurang jauh. Terus Bahkan ada gereja namanya Gereja Isa Al-Masih. gereja di mana? Nggak Gereja ada. Al-Masih. Ada ini kalau gua open cam ada. Ini nggak tahu ada Gereja Isa Al-Masih. Gereja di mana Isa Al-Masih, Pak? Jangan ngarang mantan-mantan, saya nggak tahu Bapak ngarang-ngarang. Tampilkan fotonya, Res. Tampilkan Res, datanya, Gereja data Res. Isa Al-Masih. Gedein dulu Mbak SD. Mbak SD Kok saya nggak gedein pernah dulu. dengar ada Res. Masjid Yesus Kristus ya? Kalau memang umat Islam itu Karena maksa kami Yesus nggak dan Isa itu membutuhkan. Gedein sama. dulu gambarnya Kami nggak Kores. membutuhkan Biar Al-Quran, kasih Pak. lihat gereja Benar, Isa benar, Masihnya benar. gitu loh. Bentar. Ya kan? Di kalender. Ini Bapak Itu pakai Bapak kata Andi. Isa Al-Masih. Ya. Kematian Yang Isa ngomong Al-Masih. Oh, lain jadi Oh, atas enggak ya? kematian Yesus. Ini orang maling tapi teriak maling gitu, heran saya ini. Dia kasih besar layarnya. Mbak Esti kasih besar layar kasih besar. Mbak Esti Layarnya biar melek besar. matanya. Biar tahu dia. Ya kan pengen tahu, Pak. Nah. Tapi nggak menggoyahkan. Mbak Esti. Mana Mbak Esti? Esti tidur kah? Itu Gereja Isa Al-Masih itu. Diperbesarkan jelas banget. dulu. Perbesar. Nggak lihat saya. Tuh. Gereja Isa Al-Masih. Tuh. Dibesarkan dulu. Oh, Gereja Isa Al-Masih. Ada nggak Masjid Yesus Kristus? Itu gereja di mana tuh, Pak? Nah, karena kalau di Bandung. Makanya banyak belajar dulu baru Banyak naik belajar lah, komar. bro. Kalau mau debat banyak belajar kau. saya nggak debat loh, saya nggak mau tahu nanya. apa-apa. Saya nanya minta penjelasan, Ya. Pak. Terus kalau dijawab kau nggak tahu gimana dong? Coba di Cuman besar- butuh mana, jawaban Bang? aja. Turun. Kepental Bang Juma ya. Mbak Esti. Mana Mbak Esti? Tuh. Di Bandung tuh, Bandung. Tidur nih. Wah, parah. Siapa yang UTS diturunin memaksa? Gurunda. Yang menyamakan Isa dan Yesus ya kira-kira kalau begini ya. Bisa, Gimana, nggak Pak? bisa Gimana, di Pak? itu loh. Pak? Ini lagi error itunya. Aku Pak belum Sugi, nggak Pak tidur. Sugi gimana tadi, Pak? Nggak itu error apa aku nggak bisa. Nggak bisa Oh dipisahin, ya, guys. oke, mantap. Keluarnya hadiah-hadiah. Ha. Nggak bisa. Nah, ya. Error. Jadi nggak ada masjid Yesus Kristus, Gurunda nggak minta ada, loh. nggak ada. Tapi gereja Nggak ada Isa Al-Masih ada. kuturunkan. Berarti Kristen yang memaksakan diri menyamakan Yesus dan Isa. Kami enggak. Oke. Saya tahu saya, Pak ya. Isa itu bahasa Arab. Gitu loh. Memang iya. Bang Juma. Yang ngomong bahasa Indonesia siapa? Bentar. Bang Juma ada, Bang Juma. Bang Juma, abang di itu ada, tapi di dalam komal ini, di dalam layar ini abang nggak ada. Tapi abang masih di situ. Ngerti nggak? Gue jelasinnya ya. Juma yang mana? Jadi Bang roh. Juma ada di dalam komal. Nyangkut. Tapi dia turun dulu, Bang Juma keluar dulu, Bang. Juma yang mana Juma ini? Bang Juma keluar dulu, Bang. Bang Juma di dalam komal ini, di Aduh, apa itu di tempat jadi apa lupa itu? nih aku mau ngomong apa Masih nih, di aduh. sini. Diam dulu Ada kamu tuh. John. Diam dulu John. Bang Orang Juma ngomong. turun dulu, kayaknya lagi jauh dari perangkat kayak Bang Juma. Jos mau ngomong ini, aduh, saya terguncang, saya akan pindah denom. Nah, gitu. Itu siap kunci Inggris kuat-kuat memang itu, nggak goyang. Iya. Sudah kah? Ini gerejamu nih. Jangan. Masih. Bunda Rama rungkat, Ustaz John. Alif tadi udah rungkat ini. Ini baru hidup lagi.
Prof Rama, tolong Yang Prof sakit tadi Rama. siapa itu yang keluar Tadi itu? rungkat. Gara-gara nunjuk ini tuh bayi. Terus ini baru bangkit ini. Ya udah, nggak Satu usah hari ini aku dibahas 3 kali itu. rungkat tuh. Satu Itu hari nggak ini usah 3 kali aku rungkat gara-gara nunjuk. Udah kayak gitu. cukup, itu nggak usah dibahas. Tadi data itu lo dibahas lagi. Kan udah selesai itu. Oke, lanjut ke data aja udah. Pak saya ini ngomong apa ini? Ngomong ternyata benar ya, Yesus Tadi itu terakhir- manusia biasa gitu. Tadi mau ngomong itu. Ngomong itu apa? Ternyata tadi lu mau ngomong gini, ternyata benar ya, Yesus itu hanya manusia biasa. Tadi mau ngomong gitu. Manusia 100%, bukan 100% bagi saya. Sebentar saya mau menutup live saya di YouTube dulu. Saudaraku sekalian yang ada di live chat, baik yang ada di Sugi Kristologi Reaksi maupun yang ada di Salam Akal Sehat. Terima kasih sudah mengiringi live di 2 channel saya. Terima kasih atas kesetiaannya, dan karena sudah 4 jam 15 menit, saya mohon undur diri dulu. Nanti kalau ada diskusi yang menarik kita live kembali. Terima kasih. Saya tutup dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.